Melanjutkan cerita sebelumnya, Guardian Kanan menunjukkan ketertarikan terhadap tekad yang dimiliki Yewon. Kagum dengan semangat dan determinasi yang ditunjukkan oleh Yewon, Guardian Kanan pun memutuskan untuk mengangkatnya sebagai murid. Mendengar hal itu, Dokter Baik sangat terkejut sampai matanya melotot dan mulutnya menganga. Yewon yang terkejut dengan perkataan Seopmang mencoba memastikan kembali dan bertanya, "Barusan kau bilang apa?" Seopmang menjawab, "Aku bicara soal mengangkat dirimu sebagai muridku." Yewon bertanya kembali, "Guardian Kanan, apa kau tidak tahu siapa aku?" Seopmang bertanya balik, "Memangnya, apa ada orang di akademi ini yang tidak tahu siapa kau?" Yewon mencoba memastikan kembali dengan bertanya, "Bukankah 6 klan akan menjadi musuhmu kalau kau mengangkatku menjadi muridmu?" Seopmang malah tercengir sembari menjawab, "Itu sangat lucu. Lagi pula, memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Mereka akan saling bertarung satu sama lain dengan adanya dirimu atau tidak." Mendengar tawaran Seopmang, Yewon berpikir sejenak. Ini adalah kesempatan bagus untuk diriku, tapi bagaimana jika ini hanya jebakan saja? Setelah mendengar pembicaraan Seopmang dan Yewon, Dokter Baik menyadari kalau Yewon adalah pangeran ketujuh. Dalam hati Dokter Baik, ia berkata, "Jadi dia ini adalah pangeran ketujuh itu. Aku tahu kalau ini cara mereka untuk menyingkirkan dia dari Demonic Academy. Tapi sampai membuat dia terluka separah ini terlalu berlebihan." Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Yewon berkata ke Seopmang, "Aku tidak tahu apa yang ingin kau katakan tiba-tiba begini, tapi bukankah aku mendapat guru di akademi?" Mendengar perkataan Yewon, Seopmang malah kesal sendiri dan berkata, "Sial, jika kau bilang begitu, rasanya seperti aku mengangkatmu menjadi muridku." Seopmang yang merasa kesal menggelogok araknya sembari bergumam dalam hati, "Bocah ini punya banyak sekali masalah, jadi akan sangat mengejutkan jika dia bisa hidup dengan tenang." Setelah memikirkan hal itu, Seopmang berkata, "Baiklah, jika kau masih tidak yakin, aku akan menawarkanmu sesuatu yang tidak bisa kau tolak." Seopmang mengambil sesuatu dari balik bajunya, lalu membantingnya di samping kepala Yewon. Melihat sesuatu yang diberikan oleh Seopmang, Yewon bertanya, "Kertas apa itu?" Seopmang menjawab, "Itu adalah hal yang kau butuhkan untuk bertahan di akademi ini. Kau terbaring di ruang kesehatan ketika masuk akademi. Apa kau tidak khawatir kalau kau akan gagal nanti? Bahkan, meskipun kau bisa melewati ujian pertama, apa kau pikir seseorang yang tidak memiliki energi internal bisa lulus di ujian kedua?" Setelah mendengar perkataan Seopmang, Yewon masih penuh dengan keraguan untuk mengambil keputusan. Seopmang berkata, "Siapapun yang ingin menjadi kesatria harus berpikir selangkah lebih maju daripada yang lain. Apa kau berencana untuk tinggal di tempat pengobatan selama 2 minggu dan tertinggal dari awal? Saat kau terjebak di sini, yang lain pasti sudah bergerak maju." Yewon masih dipenuhi rasa bimbang dan mulai kesal. Lalu ia bergumam dalam hati, "Aku tidak bisa menyangkal itu, tapi aku harus diam di sini sebentar untuk menghindari kecurigaan." Seopmang melirik Yewon sambil menaikkan salah satu alisnya, lalu bertanya, "Apa kau tahu kenapa si rambut merah sialan itu mengirimmu ke sini?" Yewon menjawab, "Bukankah karena aku terkena luka dalam?" Seopmang menanggapi, "Tentu saja, kalau kau terluka, kau pasti akan langsung dikirim ke sini. Tapi bukankah aneh, ada banyak yang terkena luka dalam juga. Tapi kenapa dia tidak mengirimnya ke sini?" Yewon dan Dokter Baik terkejut menyadari hal itu. Seopmang melanjutkan perkataannya, "Kebanyakan dari murim dapat menyembuhkan luka dalam lewat meditasi. Tentu saja tetap lebih cepat kalau mereka dirawat dokter atau minum obat." Yewon menanggapi, "Jadi maksudmu mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri?" Seopmang menjawab, "Benar, anak yang lain dapat menyembuhkan diri mereka sendiri, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk dikirim ke sini." Menyadari hal itu, Yewon bergumam dalam hati, "Jadi itu kenapa aku sendirian di sini, karena aku tidak bisa menyembuhkan diri sendiri." Melihat mimik muka Yewon, Seopmang nyengir dan bergumam dalam hati, "Kena nih bocah, haruskah aku selesaikan ini sekarang?" Seopmang langsung mendekatkan dirinya ke Yewon sembari berkata, "Bocah yang tidak bisa meditasi untuk penyembuhan, apa kau pikir seseorang seperti itu bisa mengobati luka dalam dengan cepat?" Yewon memalingkan wajahnya sembari bergumam dalam hati, "Bisa saja, karena aku punya nano." Tapi sesuai ucapan Guardian Kanan, ia memang benar. Sudah kuduga, kalau mau lanjut ke tahap berikutnya, aku masih butuh energi internal. Ketika memikirkan hal itu, tiba-tiba Yewon menyadari sesuatu dan menengok ke Seopmang sembari berkata,
Ku dengar kalau menyelesaikan tes pertama, aku bisa mendapatkan bola naga hitam dan akses ke perpus akademi lantai 1. Xiaomang malah tertawa dan berkata, "Sepertinya rambut merah itu lupa memberitahu sesuatu yang penting." Yewon langsung bertanya, "Melupakan hal penting?" Xiaomang menjawab, "Perpustakaan akademi bukanlah tempat di mana seseorang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Kamu hanya bisa memasukinya sekali setelah lulus ujian." Mendengar hal itu, Yewon sangat terkejut bukan main. Xiaomang melanjutkan penjelasannya. "Apa kau pikir kau bisa dengan bebas menjelajahi semua buku penting di sana? Tempat itu sangatlah ketat, dan juga kau hanya bisa tinggal di lantai pertama selama 2 jam. Yewon menanggapi, "Ada batasnya juga." "Ada, sudah jatuh tertimpa tangga pula." Xiaomang berkata, "Kau akan dapat lebih banyak waktu seiring kemajuanmu. Tambahan juga, kau tidak boleh mencatat apapun. Kau harus mengingat semuanya sebelum pergi. Padahal, mengingat 2 buku saja itu sudah sangat sulit." Namun, Yewon yang mendengar hal itu malah merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar baginya. Dengan memanfaatkan skill scanning dari Nano, dalam 2 jam itu, Yewon merasa bisa mengingat ratusan buku sekaligus. Xiaomang berkata ke Yewon, "Jadi, untukmu bocah tanpa energi internal, 4 tahun berada di Demonic Academy ini pasti akan sangat menguji batasanmu." Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati, "Apa maksudnya aku berbeda dari yang lain?" Memang benar, kebanyakan yang masuk di akademi ini sudah terlatih dengan bela diri klan mereka, dan aku tidak punya bela diri ataupun energi internal. Demi bertahan dari ancaman ke-6 klan, apa aku harus menjadi muridnya? Yewon melirik kertas di samping kepalanya, lalu bertanya, "Kertas di sebelah kepalaku, apa ini pernafasan energi internal?" Xiaomang nyengir dan menjawab, "Kau ternyata tidak terlalu bodoh. Kau benar, itu pernafasan energi internal. Kalau kau menjadi muridku, aku akan langsung mengajari pernafasan energi internal." Yewon yang merasa kesal dengan keadaannya bergumam dalam hati, "Aku tidak tahu apa orang ini benar-benar menginginkanku sebagai murid, tapi setidaknya aku butuh seorang guru untuk mengajariku apa yang tidak bisa aku pelajari karena perjanjian 6 klan. Ini adalah kesempatanku untuk mempelajari pernafasan energi internal." Terlihat Yewon tiba-tiba beranjak dari kasurnya. Hal itu membuat dokter baik sangat terkejut, dan tiba-tiba Yewon menjatuhkan lututnya, kemudian bersujud pada Xiaomang sembari berkata, "Aku menerima Guardian Kanan sebagai guruku, tolong terima aku sebagai muridmu." Melihat sikap Yewon, Guardian Kanan nyengir karena merasa senang. Yewon duduk di hadapan Xiaomang dengan badan gemetaran, lalu ia berkata, "Seorang murid harus menunduk 2 kali pada gurunya." Tapi Xiaomang bergegas mendirikan Yewon sembari berkata, "Bangunlah." Diselimuti oleh energi internal Xiaomang, tubuh Yewon tiba-tiba melayang dan kembali ke kasurnya. Setelah mengembalikan Yewon ke kasurnya, Xiaomang berkata, "Darah Cheon tidak boleh tunduk pada siapapun selain pada tuannya. Muridku, kau harus beristirahat untuk hari ini. Maksudku, hingga aku kembali. Dan ingat, pelajarilah poin dari pernafasan energi internal." Xiaomang tiba-tiba memukul pundak dokter baik sembari berkata, "Aku akan pergi sekarang. Rawat muridku dengan baik." Sesaat Xiaomang pergi, dokter baik segera menghela nafas, lalu berkata dalam hati, "Dia pergi sambil nyengir, tapi nafas baunya itu masih seperti biasanya." Dokter baik bertanya ke Yewon yang sedang berbaring, "Apa kau baik-baik saja?" Yewon menjawab, "Iya, itu tadi sangat buruk, seperti badai baru saja lewat." Dokter baik menanggapi, "Dia pasti cukup menyukaimu. Tukang mabuk itu, maksudku, selamat karena menjadi murid Guardian Kanan." "Terima kasih," ucap Yewon. Dokter baik memeriksa nadi di tangan Yewon sembari berkata, "Wahai dewa, karena luka dalammu kau sampai pucat dan sangat kritis, dan bahkan mengurusi hal itu, aku akan mengambil alat akupuntur. Tunggulah sebentar." Setelah dokter baik pergi, Yewon segera mengambil kertas yang diberikan oleh Xiaomang, lalu bergumam dalam hati, "Dengan Nano dan Guardian Kanan, aku telah diberi banyak kesempatan." Yewon merenung, menatap langit-langit, lalu berkata dalam hati, "Ibu, penjaga Jang, di tengah musuhku di akademi ini, akhirnya ada orang yang berdiri di sampingku." Dan kini kita beralih ke lapangan latihan. Terlihat beberapa murid yang sedang meditasi untuk memulihkan diri. Seorang instruktur menghadap ke Wamyung dan melaporkan hasil tes tahap pertama. Ia mengatakan
bahwa termasuk kadet 7 yang dikirim ke tempat pengobatan, terdapat 415 orang yang lulus. Perkenalkan dulur, dia adalah Ho Ji Chang, senior bela diri di Akademi Demonik. Setelah mendengar laporan dari Ji Chang, Hwa Myung berkata, "Itu berkurang 200 daripada 10 tahun yang lalu. Sudah kuduga, gelombang energi tetua kelima terlalu banyak. Bagi mereka yang tidak lolos, ini mungkin tidak adil." Para murid yang gagal dalam ujian terlihat mulai memprotes dengan keras, menyuarakan ketidakpuasan mereka dan menganggap keputusan tersebut sangat tidak adil. Para instruktur yang menyaksikan keributan tersebut segera menenangkan situasi dengan memerintahkan para murid yang gagal untuk meninggalkan tempat. Namun, para murid yang tidak menerima keputusan akademi tetap bersikeras dan bahkan berusaha melawan otoritas yang ada. Tanpa banyak bicara, para instruktur yang tidak punya pilihan akhirnya mengambil tindakan tegas. Dengan tanpa ragu, mereka menggunakan kekerasan untuk menghentikan para pembelot. Para murid yang memberontak dan mencoba menerobos dipukul mundur, dan pada akhirnya mereka tergeletak tak berdaya di tanah, tak mampu melawan lebih jauh. Melihat para murid yang gagal melakukan hal demikian, Ji Chang berkata, "Mereka yang berada di garis depan semuanya memiliki keterampilan yang hebat. Mereka yang dikeluarkan tidak akan mampu melawan mereka. Karena keras kepala, mereka tidak akan bisa belajar apapun dari sini." Hwa Myung menanggapi, "Kalau menurutku, ini juga tidak adil. Ini terjadi karena kadet nomor 7. Intensitas dari tes pertama jadi ditingkatkan. Pertama, mereka tidak mempunyai keberuntungan maupun kemampuan. Tapi ini sudah takdir mereka." Ji Chang berkata, "Di antara mereka yang lolos tes pertama, ada jumlah bagus untuk anak yang luar biasa." Hwa Myung menanggapi, "Kau pikir begitu?" Ji Chang menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka yang lolos bisa meditasi untuk penyembuhan. Lalu kandidat ke-6 klan dan 8 orang dari klan atas juga bisa lolos dengan mudah. Mendengar penjelasan Ji Chang, Hwa Myung menanggapi, "Ya, mereka sudah ada di level yang berbeda dari kadet lain." Melihat kemampuan beberapa kandidat pangeran, Hwa Myung bergumam dalam hati, "Agar tidak terkena kerusakan apapun dari gelombang tetua kelima, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mengumpulkan energi internal. Mereka ada di level yang melampaui kandidat lain. Cheon Muyong dari Dark Clan, Cheon Yu-chan dari Blade Clan. Mereka berdua menahan gelombang energi tanpa bergeming. Rumor mengatakan bahwa pertarungan akan dikuasai oleh Dark Clan dan Blade Clan. Seperti yang kuduga, ini akan menarik." Singkat cerita, para murid yang lolos telah selesai memulihkan diri, dan Hwa Myung sebagai instruktur akademi berkata pada para murid yang berhasil lolos tes tahap 1, "Aku mengucapkan selamat kepada kalian karena telah lulus tes pertama. Kalian akan diberi medali perunggu untuk mewakili jajaran bawah akademi. Selama 4 tahun ke depan, kalian akan dilatih sebagai kadet dari Demonic Academy. Di Demonic Academy, kalian tidak diizinkan menjawab dengan ya atau tidak. Madu adalah satu-satunya jawaban. Apapun selain itu, sama dengan meminta untuk mengulangi perintah. Apa kalian mengerti?" Para murid menjawab, "Madu." Setelah memberi ucapan selamat pada para murid, Hwa Myung berkata, "Baiklah kalau begitu, mari mulai mengatur ke dalam kelompok." Kini kita beralih ke tempat pengobatan. Terlihat, Dokter Baek sudah menyiapkan peralatan akupuntur untuk Yewon. Yewon yang melihat Dokter Baek bersiap melakukan perawatan, memanggilnya. "Dokter." Dipanggil dokter oleh Yewon, Dokter Baek berkata, "Baek Jongmyung." Yewon bingung dengan maksud dokter. Kemudian Dokter Baek menengok ke Yewon sembari menjelaskan, "Daripada memanggilku dokter, kamu bisa memanggil namaku saja. Apa ada yang mau kamu tanyakan?" Yewon bertanya, "Dokter Baek, apa kondisiku seburuk itu?" Dokter Baek menjawab, "Maaf untuk mengatakan ini pada kadet dari Demonic Academy, tapi butuh setidaknya 11-15 hari bagimu untuk berpartisipasi dalam ujian." "Apa?" teriak Yewon yang sangat terkejut. Mendengar perkataan Dokter Baek, Yewon berpikir dalam hati, "Apa yang harus aku lakukan? Jika Nano memulai mode pemulihan, perawatan akan segera berakhir. Tapi jika aku sembuh terlalu cepat, mereka akan curiga. Tapi jika aku mendapatkan perawatan normal, maka aku akan tertinggal dalam pelatihan. Di samping itu, aku tidak tahu apa-apa setelah tes pertama sejak aku dibawa ke ruangan perawatan." Melihat Yewon yang khawatir, Dokter Baek berkata, "Jangan terlalu kecewa.
Jika kamu dirawat oleh dokter biasa, akan memakan waktu berbulan-bulan. Tapi ini akan menjadi jauh lebih singkat, karena aku murid baik Jongwo. Yewon yang masih kecewa berkata, tapi itu masih memakan banyak waktu. Di samping itu, pelatihanku. Dokter baik berusaha menenangkan Yewon dengan berkata, ini mungkin tidak membantu, tapi aku akan berpura-pura tidak tahu kalau kamu belajar seni bela diri dari Guardian Kanan. Yewon menanggapi, terima kasih, aku akan memastikan untuk membayarmu di masa depan. Dokter baik yang malu-malu dokter menjawab, tidak apa-apa, lagi pula aku tidak berharap banyak. Tiba-tiba dokter baik melepas baju Yewon dan berkata, sekarang kita akan melakukan akupuntur, kamu harus melepaskan pakaian. Melihat tubuh Yewon, dokter baik sangat terkejut dan berkata dalam hati, "Wuhui, anak ini, aku tahu kalau dia tidak belajar seni bela diri, tapi tubuhnya jauh lebih bagus dari yang aku kira. Ya, dia mungkin tidak mendapatkannya melalui energi internal, mungkin dia belajar energi eksternal." Dokter baik mengambil jarum, kemudian siap menusukkan jarum tersebut ke tubuh Yewon sembari berkata, yang pertama, masuk di tengah dada. Di saat jarum itu akan menyentuh tubuh Yewon, Nano berkata, merasakan upaya untuk merusak tubuh pengguna dengan jarum besi yang tajam, mengaktifkan mode pertahanan diri. Yewon yang mendengar hal itu, panik bukan main, lalu berteriak ke Nano. Tidak, hentikan itu Nano, apa kamu tidak tahu bagaimana membedakan antara serangan dan pengobatan? Mendengar perintah dari Yewon, Nano langsung menonaktifkan mode pertahanan. Yewon yang mendengar hal itu sangat merasa lega. Sedangkan dokter baik yang melihat ekspresi Yewon yang begitu lega nampak bingung karena jarumnya belum menembus tubuhnya. Nano berkata ke Yewon, jika Anda tidak memberitahu saya tentang pengobatan, saya akan menganggap kerusakan pada tubuh Anda sebagai serangan. Yewon menanggapi, baiklah, kalau begitu mulai sekarang jangan bereaksi terhadap hal-hal yang aku terima dengan sukarela. Nano menanggapi, saya mengerti, Master. Terlihat dokter baik mulai menusukkan jarum-jarumnya. Setelah jarumnya ditusukkan, Yewon merasa sakit di perutnya mulai berkurang. Nano menjelaskan pada Yewon, mengambil informasi yang terdapat dalam diagram akupuntur internal system. Tempat jarum akupuntur berada di dada, di bawah jantung, dan di lengan Anda. 6 dari bintik-bintik yang tepat adalah bintik-bintik yang meningkatkan regenerasi di area perut. Yewon menanggapi, jadi begitu toh Nano. Aku dapat memahami lebih mudah dengan informasi yang kamu transfer. Nampak Yewon yang sedang mengamati dokter baik yang menusukkan jarum dengan seksama. Melihat Yewon yang mengamatinya dengan seksama, dokter baik merasa gugup dan berkata, aku merasa gugup karena kamu menatap begitu. Tidurlah saat akupuntur mulai berefek. Mendengar perkataan dokter baik, Yewon segera membaringkan kepalanya, lalu berkata dalam hati, tapi aku tidak bisa tidur saat Nano menjelaskan ini semua. Terlihat Nano yang mulai menjelaskan titik-titik yang ditusuk oleh jarum. Di saat sedang mendengarkan Nano menjelaskan, tiba-tiba Yewon menyadari sesuatu dan bertanya, Nano, jika kamu bisa mengobati luka dalamku, perawatan ini akan lebih cepat bukan? Tapi jika aku sembuh terlalu cepat, mereka akan curiga. Bisakah kamu menyembuhkanku tapi membuatnya tampak seperti aku masih terluka? Nano menjawab, setelah perawatan Anda selesai dengan pemulihan diri, dimungkinkan untuk mengubah denyut nadi Anda secara acak agar tampak seolah-olah ada kerusakan organ. Setelah mendengar jawaban Nano, Yewon bergumam dalam hati, padahal aku hanya bertanya, tapi jika itu mungkin, aku senang sekali. Jika aku bisa mengelabui dokter baik selama 2 minggu, ini akan menjadi kesempatanku untuk belajar energi internal dari Guardian Kanan. Setelah memikirkan hal itu, Yewon berkata ke Nano, kalau gitu, sembuhkan aku sekarang dan bodohi dokter baik saat dia datang memeriksaku. Nano menjawab, saya mengerti Master, memulai mode pemulihan yang diperintahkan pengguna. Terlihat, matahari mulai terbenam, dan kini kita beralih ke aula latihan. Ji-Chang berteriak ke para murid, Kadet, perhatian, berbarislah. Maju, jawab para murid. Oke Lur, sekarang kita tidak akan menggunakan sebutan murid untuk orang-orang yang berhasil lolos tes tahap 1. Kita akan memanggil mereka Kadet. Setelah semua kadet berbaris, Hwaming mengambil alih tempat, lalu berkata, aku akan menjelaskan tes kalian berikutnya. Sampai tes ketiga, semua kadet akan mengikuti tes pada waktu yang bersamaan. Untuk mengikuti tes kedua dan menjadi pejuang tingkat menengah, kalian harus terbiasa dengan taktik dan strategi dasar. Waktu yang kalian miliki hanya 20 hari.
Para kadet yang mendengar hal itu nampak terkejut karena mereka menganggap bahwa waktu 20 hari itu terlalu singkat untuk menghafal semua teknik dan strategi. Wang Ming melanjutkan perkataannya. Penasaran kenapa ada 20 grup? Itu karena dalam 3 minggu hanya 10 grup yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Lagi-lagi para kadet klan menengah ke bawah dibuat terkejut kembali karena mereka tidak memiliki top kadet di grupnya. Dan tentunya 6 klan utama akan sangat diuntungkan dalam hal ini. Melihat ekspresi mereka, Wang Ming tertawa dan berkata, ini adalah tes pertama dan terakhir yang mengharuskan kalian bekerja sama. Dan jika kalian ingin bersaing dalam grup, kalian bisa gagal bersama. Itu saja untuk jadwal hari ini. Kalian dapat kembali ke asrama yang ditentukan dan beristirahat. Mulai besok, kalian akan diajari oleh staf yang berdiri di depan kalian. Mereka akan mengajari kalian taktik dan teknik dengan sangat baik. Ternyata, yang kita sebut penjaga sebelumnya adalah para staf dari Demonic Academy, Lur. Melihat para staf dengan wajah galaknya, para kadet mulai cemas karena mereka mengetahui para staf yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang memukuli para kadet yang memberontak. Setelah menjelaskan semuanya, Wang Ming membubarkan para kadet dan para kadet segera menuju ke asramanya masing-masing. Perkenalkan dulu, dia adalah Impyung, instruktur grup 8, di mana Yewon akan berada di grup 8 itu. Nampak Mukem yang mendatangi Impyung. Impyung yang melihat Mukem mendatanginya bertanya, kenapa kau masih di sini? Mukem berkata, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan, instruktur. Impyung menanggapi, aku yakin kamu tahu kalau aku tidak dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pelatihan, bukan? Mukem menjawab, ya, saya tahu. Saya ingin mengatakan pada Anda kalau saya cukup yakin akan menjadi pemimpin grup 8. Mendengar Mukem yang sangat percaya diri, Impyung bergumam dalam hati. Pemilihan pemimpin grup seharusnya dilakukan besok, tapi ke-6 klan, seperti biasa, menganggap aturan itu konyol. Mukem berkata ke Impyung, kadet 7 yang ditugaskan ke grup 8 ada di ruang perawatan. Dengan hilangnya 1 orang di tes kelompok, aku tidak ingin seluruh grup kami gagal. Impyung menanggapi, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Mukem menjawab, dia tidak menghadiri upacara hari ini. Dia tidak akan tahu apa-apa. Jadi aku ingin memberitahu kadet 7 apa yang kita dengar hari ini. Mendengar perkataan itu, Impyung diam sejenak. Di sisi lain, Mukem dengan senyum liciknya berkata dalam hati, dasar bajingan rendahan. Kau berada di grup yang sama denganku. Keberuntunganmu berakhir di sini. Aku akan pergi ke ruang perawatan untuk mengacaukan anggota tubuhmu. Namun, respon Impyung sungguh di luar ekspektasi Mukem. Impyung memegang pundak Mukem dengan penuh bangga. Impyung berkata, ide bagus, sepertinya kamu memahami dasar-dasarnya. Jadi aku memujimu di hari pertama ini. Aku akan menerima saranmu, dan sebagai instruktur grup, aku akan pergi ke gedung utama untuk menyampaikan informasi kepada kadet 7. Mendengar respon Impyung, Mukem sangat terkejut bukan main. Mukem berusaha menghentikan Impyung dengan berkata sedikit gugup, Instruktur, Anda tidak perlu melakukan itu. Saya bisa pergi sendiri. Impyung berbalik dan malah menatap Mukem dengan tajam sembari berkata, bangunan utama terlarang bagi kadet, kecuali dalam keadaan khusus. Mukem sangat kesal rencananya gagal total. Dalam hati ia meluapkan kekesalannya. Aku tidak berpikir kalau aku tidak akan bisa masuk ke gedung utama. Sial, kenapa begitu banyak hal yang salah? Aku adalah kandidat dari Spring Clan, tapi aku tidak bisa menggunakannya di sini. Tidak ada cara lain. Mau tidak mau, Mukem hanya bisa menuruti permintaan instruktur dan segera pergi ke asramanya. Namun, sebelum ia kembali ke asrama, Mukem memanggil Impyung dan bertanya, Instruktur, bisakah instruktur setidaknya memberitahuku tentang kapan kadet 7 akan mulai bergabung dengan kami? Impyung melambaikan tangannya dan menjawab, tidak ada masalah dengan itu. Karena hari ini sudah terlambat, aku akan memberitahumu besok. Baik, terima kasih, jawab Mukem. Mukem dengan emosi yang meluap-luap bergumam dalam hati. Sekarang sudah begini, aku harus menunggu sampai dia kembali ke asrama. Cepatlah sembuh bajingan rendahan. Aku akan membuatmu merasa cukup sakit sampai menginginkan kematian. Singkat cerita, hari telah berganti malam dan kini kita beralih ke bangunan utama Demonic Academy. Terlihat Impyung yang sangat terkejut ketika mendengar Yewon akan dirawat selama 14 hari. Dokter baik berkata ke Impyung, kerusakan internal sangat parah sehingga dia harus tinggal setidaknya selama 14 hari.
Im Pyong menanggapi, jika dia tetap di sini selama itu akan sulit untuk mencapai level teratas. Apa tidak ada yang membuatnya bisa lebih cepat? Dokter Baek menjawab, itulah yang aku pikirkan. Kalau saja dia punya energi internal, sayangnya KD7 tidak punya sama sekali. Dan karena dia tidak punya, membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Mendengar hal itu, Im Pyong menjadi khawatir dan mulai bergumam dalam hati. Tes kedua hanya dalam 3 minggu. Aku tidak percaya dia harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Aku tidak ingin grupku tersingkir hanya karena satu orang ini. Setelah memikirkan hal tersebut, Im Pyong berkata ke Dokter Baek, bolehkah aku berbicara dengan KD7? Banyak yang ingin kukatakan padanya. Dokter Baek menjawab, sekarang dia sedang tidur, jadi itu akan sulit dilakukan. Haruskah aku membangunkannya? Im Pyong menjawab, jangan, aku akan kembali besok. Lagian dia akan tetap berada di sini besok. Baiklah, aku akan pergi. Selamat tinggal. Melihat kondisi Yewon, Im Pyong merasa bahwa ini adalah akhir dari keberuntungan Yewon. Pada pagi yang masih gelap, langit masih diselimuti oleh malam. Tiba-tiba terlihat sesosok bayangan bergerak dengan cepat, seolah-olah terburu-buru menyelinap ke suatu tempat agar tidak ketahuan. Di dalam ruangan Yewon, sosok itu muncul tanpa permisi melalui jendela. Yewon yang sedang tertidur lelap langsung terbangun dengan terkejut melihat kehadiran tamu tak diundang tersebut. Betapa kagetnya ia ketika menyadari bahwa sosok itu adalah Seopmang. Sesampainya di ruangan, Seopmang menyapa Yewon dengan santai sambil tertawa. Hahaha, murid, gurumu telah tiba. Guru? Ucap Yewon yang melihat gurunya datang. Tapi Yewon segera menutup hidungnya karena bau alkohol yang begitu menyengat. Sambil mengemut botol araknya, Seopmang berkata, apa kau tidak akan memberi salam padaku? Yewon segera menundukkan kepalanya sembari memberi salam. Murid memberi salam pada guru, selamat pagi. Seopmang bertanya, bagus, apa kau sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan kemarin? Dengan ekspresi agak bingung, Yewon menanggapi, Apa mungkin maksud guru tentang pernafasan energi internal? Seopmang menjawab, betul sekali, aku bilang untuk menghafalkan semuanya sebelum aku kembali. Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati, aku dibawa ke ruang perawatan dan baru dirawat kemarin. Dia pasti sangat pelupa dan pemarah. Aku bersyukur telah dirawat oleh Nano sebelumnya. Setelah memikirkan hal itu, Yewon segera berkata ke Seopmang bahwa ia telah menghafal catatan yang diberikan oleh Seopmang. Mendengar hal itu, Seopmang terkejut dan berkata dalam hati, dia menghafal semuanya dalam kondisi sakit. Aku hanya menanyakan itu untuk memprovokasinya. Seopmang tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Lalu Seopmang berkata ke Yewon, kerja bagus untuk mengerjakan tugas yang diberikan gurumu. Yewon menanggapi, terima kasih atas pujiannya. Yewon bertanya, guru, bukankah guru datang terlalu cepat? Seopmang bertanya balik, kenapa? Apa kau lelah? Yewon menjawab, tidak kok. Seopmang menanggapi, baiklah, aku senang. Sekarang aku akan memberitahumu ini, karena bagaimanapun juga kau harus tahu, aku hanya bisa mengajarimu selama 2 minggu. Yewon terkejut mendengar hal itu. Mungkin ia pikir Seopmang akan melatih dirinya selamanya. Aku bisa datang menemuimu saat kau berada di ruang perawatan ini, tapi begitu kau pergi ke asramamu, aku tidak akan bisa menghubungimu. Yewon menanggapi, aku tidak berpikir sejauh itu. Seopmang menghela nafas dan menanggapi, kau dirawat di ruang perawatan saat datang ke sini, jadi bagaimana kau bisa tahu? Pada siang hari, aku harus bekerja sebagai guru utama. Aku hanya bisa datang sepagi ini, atau orang akan curiga. Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati. Di Demonic Academy, dilarang menerima pelatihan dari orang luar. Jika aku ketahuan, masalahnya hanya akan bertambah besar. Aku pikir dia akan keras kepala, tapi dia telah memberikan banyak perhatian. Setelah memikirkan hal itu, Yewon segera mengucapkan terima kasih kepada Seopmang. Seopmang berkata, kalau begitu, karena kita tidak punya banyak waktu, ayo kita mulai sekarang. Yewon dibuat terkejut kembali, lalu bertanya, apa? Sekarang juga? Mendengar pertanyaan Yewon, Seopmang tiba-tiba merasa kesal dan segera menunjuk Yewon dengan telunjuknya sembari berkata, apa kau tidak mendengar gurumu berkata kita tidak punya banyak waktu? Berbaliklah dan duduk di bawah. Yewon malah bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Cepatlah! Teriak Seopmang yang kesal melihat Yewon tidak segera melaksanakan instruksinya. Sontak saja, Yewon langsung terduduk dan tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun karena takut.
Yewon melirik Seopmang dan bergumam dalam hati. Aku berharap dia akan menjelaskan kenapa dia melakukan ini. Sesaat Yewon duduk, Seopmang segera duduk di belakang Yewon sembari berkata, "Untunglah kau menghafal nafas 1000 bela diriku." Setelah mengatakan hal itu, Seopmang meletakkan telapak tangannya ke punggung Yewon. Yewon yang menengok ke Seopmang bertanya, "Apa yang akan guru lakukan?" Seopmang menjawab, "Karena kita tidak punya banyak waktu, aku akan memasukkan alirannya kepadamu." Yewon nampak khawatir dan bertanya, "Memasukkannya? Maksud guru?" Seopmang menjawab, "Ini cara canggih yang diciptakan kakek buyutmu. Tidak perlu merasakan ki, gurumu akan melakukan segalanya untukmu." Seopmang mulai mengumpulkan energi di tangan kanannya. Ia kemudian memperingatkan Yewon untuk mengencangkan rahangnya, karena jika Yewon sampai berteriak dan penjaga datang, segalanya akan berakhir. Tanpa peringatan, Seopmang mulai mengalirkan energi ke tubuh Yewon. Yewon yang merasakan aliran energi itu menahan rasa sakit hingga meringis. Seopmang dengan tegas mengingatkannya kembali untuk tetap menutup mulutnya. Nano yang merasakan energi masuk ke tubuh Yewon menginformasikan, energi tak berwujud telah dimasukkan ke dalam darah pengguna. Memulai analisis berdasarkan data bawaan. Energi yang ditemukan dianggap ki atau cakra. Melanjutkan untuk menganalisis efek pada tubuh pengguna. Yewon yang menahan rasa sakit yang luar biasa bergumam dalam hati, "Aku tahu energi internal guru yang kuat memaksa pembuluh darahku terbuka, tapi ini terlalu berlebihan." Seopmang yang memasukkan energinya ke dalam tubuh Yewon bertanya-tanya dalam hati, "Anak ini, apa dia benar-benar tidak belajar apapun? Aku tidak percaya kalau tidak ada penyumbatan atau hambatan dalam peredarannya. Ototnya juga terlihat seperti baru berlatih. Sejauh yang aku tahu, aku yakin dia tidak mempelajari seni bela diri apapun. Mungkinkah itu Lord?" Dalam pikirannya, tiba-tiba terlintas ingatan tentang Lord bersama mendiang ibu Yewon. Teringat hal itu, Seopmang berkata dalam hati, "Dari 7 istrinya, aku yakin dia hanya peduli tentang Nonawa. Jadi mungkin dia merawat anak ini secara diam-diam." Hahaha, lagi pula, ini bagus. Dengan dia seperti ini, hanya perlu 7 hari untuk membuat energi internal dalam jumlah yang bagus. Di waktu yang sama, kita beralih ke asrama Demonic Academy. Terlihat, di sana, seseorang telah menghajar Cheon Jongsum, kandidat dari Poison Clan. Melihat Jongsum yang tergeletak tidak berdaya, pengikutnya segera datang untuk menolongnya. Di sisi lain, orang-orang di asrama mulai menghujat seseorang yang menghajar Jongsum. "Dasar brengsek! Apa menurutmu akan aman setelah penyerangan Cheon Jongsum dari Poison Clan?" Seseorang yang mengalahkan Jongsum menanggapi, "Apa penting siapa aku atau siapa dia? Demonic Academy hanya didasarkan pada kekuatan. Sekarang setelah aku menang, aku akan bertanggung jawab atas grup 12. Perkenalkan dulur, dia adalah Baekgi, Kadet 18, klan teratas." Kini kita kembali lagi bersama Yewon dan Seopmang, di mana Seopmang nampak kelelahan setelah selesai mentransfer energi internalnya ke dalam tubuh Yewon. Yewon sendiri terengah-engah, nafasnya tersengal-sengal setelah melewati proses transfer energi yang intens tersebut. Seopmang bertanya ke Yewon, "Apakah kau sudah menghafal alirannya?" Sembari mengelap keringat yang mengalir di wajahnya, Yewon menjawab, "Aku ingat dengan jelas." Seopmang menanggapi, "Pasti sangat menyakitkan selama percobaan pertama ini. Tapi itu metode terbaik untuk mengajari orang sepertimu yang tidak punya energi internal. Ini akan selesai dalam 7 hari. Kau perlu mendapatkan cukup energi internal selama waktu itu. Apa kau mengerti?" Melihat Seopmang yang begitu kelelahan, Yewon bergumam dalam hati. Melihat betapa lelahnya dia pasti menggunakan banyak energi internal juga. Aku harus bisa menahannya, setidaknya selama ini. Setelah memikirkan hal itu, Yewon menghadap ke Seopmang dan menundukkan kepalanya sembari berkata, "Aku akan berhasil karena guru peduli padaku." Seopmang menanggapi, "Sepertinya kau bisa mengatakan beberapa hal terpuji. Hahaha. Pelatihan hari ini sudah berakhir. Jangan lupa metode pernafasan dan alirannya. Kau harus memastikan kalau kau memahaminya. Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu." Yewon menjawab, "Terima kasih guru." Sesaat Seopmang meninggalkannya, Yewon menatap langit dengan penuh tekad sembari bergumam dalam hati, "Pasti, aku akan bisa membangun energi internal dalam seminggu." Kini kita berpindah ke lapangan latihan Demonic Academy. Nampak Hwamyo yang memperhatikan para kadet di hadapannya sembari bergumam dalam hati, "Seperti yang diharapkan, anak-anak itu telah menjadi pemimpin grup mereka. Ada juga banyak anak yang wajahnya babak belur setelah tadi malam. Alasan kenapa instruktur tidak ada di asrama pada hari pertama,
adalah membuat para siswa bertarung satu sama lain dan menetapkan peringkat sendiri. Setelah melihat-lihat, Wamim dikejutkan oleh sesuatu. Ia melanjutkan perkataannya. Grup 12 memiliki calon dari Poison Clan yang memimpin. Kadet 18 pemimpinnya. Melihat mereka, aku dapat melihat kalau mereka bertarung dengan brutal. Berani menyerang pangeran yang memiliki tanda hitam. Dia tidak hanya terampil, tapi juga memiliki nyali. Jijang yang berada di dekat Wamim memperingatkan bahwa pelatihan harus segera dimulai. Wamim yang mendengar hal itu menganggukkan kepalanya. Jijang pun maju ke samping Wamim, lalu berkata pada para kadet, "Perhatikan semuanya! Selama 7 hari, mulai hari ini, setiap pagi, di auditorium sebelah kanan kalian akan mempelajari taktik dan strategi dasar. Kemudian pada sore hari setelah makan siang, kalian akan berlatih di sini di lapangan latihan. Apa kalian mengerti?" Para kadet menjawab, "Madu!" Singkat cerita, para kadet mulai berjalan menuju auditorium. Terlihat Jongsum yang sangat kesal karena ia telah dikalahkan oleh Baekgi dan gagal menjadi pemimpin grup. Di saat dirinya sedang merasa kesal, tiba-tiba ada seseorang yang bertelepati padanya, lalu berkata, "Kau bajingan bodoh, bagaimana kau bisa masuk peringkat seperti itu?" Yang mengejek Jongsum ternyata adalah Mukem. Mukem nyengir ke Jongsum dan melanjutkan ejekannya. Seperti yang diharapkan, Poison Clan bukanlah apa-apa tanpa racun. Kau lebih rendah dari klan yang terendah. Mendengar ejekan Mukem, Jongsum sangat kesal. Kemudian ia melirik Baekgi sembari bergumam, "Bajingan itu, dia Baekgi dari klan teratas. Bajingan, kau telah menghinaku. Bersenang-senanglah memainkan permainan pemimpin bodoh sendirian. Aku akan membuatmu menyesal berada di grup yang sama denganku." Hari telah berganti malam dan kita beralih ke asrama Demonic Academy. Impyung mendatangi Mukem dan memanggilnya. Dipanggil oleh instruktur, Mukem segera memberikan hormat. Impyung berkata, "Penampilanmu selama pelatihan formasi cukup memuaskan." "Saya tersanjung," jawab Mukem dengan sopan. Impyung memberitahu Mukem bahwa kata dokter, Kadet 7 harus tinggal di ruang perawatan selama 2 minggu. Mendengar hal itu, Mukem sangat terkejut. Impyung berkata, "Untuk Kadet 7 yang tinggal selama 2 minggu, bahkan jika dia menghafal teorinya, pada saat praktek pasti akan mengalami masalah. Aku ingin tahu, apakah seseorang tanpa energi internal seperti dia akan dapat mengejar? Bagaimanapun, aku akan mengunjungi Kadet 7 lagi hari ini. Sekarang, waktu luangmu, lakukan yang terbaik untuk berlatih atau mengamati." Mendengar kabar dari Impyung, Mukem tidak dapat menyembunyikan rasa kesalnya dari rekan-rekannya. Ia mulai marah dan menendang sesuatu yang berada di depannya. Rekan-rekan satu grupnya hanya mengamati dan diam karena mereka tahu kalau mereka bicara akan membuat situasinya semakin parah. Mukem yang kesal berteriak, "Ah! Bagaimana dia bisa berada di ruang perawatan selama 2 minggu?" Jayun mencoba menenangkan Mukem dengan berkata, "Jika itu yang dikatakan dokter, itu pasti tidak akan bohong. Perkenalkan lur, dia adalah Jayun, anggota Loyal Clan Kadet nomor 80, dan dia adalah pengikut Mukem." Mendengar perkataan Jayun, Mukem yang masih kesal berkata, "Tidak bohong, jelas bajingan itu hanya berpura-pura terluka. Bajingan terkutuk dengan garis keturunannya yang kotor. Hanya memikirkan dia berbaring di sana dengan nyaman, membuat gigiku gemetar." Jayun mencoba menenangkan Mukem kembali dengan membisikkan sesuatu. "Daripada marah tanpa alasan, bagaimana kalau kita melakukan ini?" Mendengar saran dari Jayun, Mukem langsung merasa tenang dan tersenyum licik. Dan sekarang kita beralih 4 hari kemudian, tepatnya di ruang perawatan. Nampak dokter Baek yang sedang menangis. Ia merasa sangat sedih karena sudah 5 hari ia belum mendapatkan pasien lagi, sehingga membuatnya merasa sangat bosan. Dokter Baek dengan air liur yang menetes berkata, "Cheon Yewon, pasti anak itu tidak akan menjadi pasien terakhir kan?" Tapi di saat ia sedang termenung, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Ia segera membuka pintu. Di balik pintu itu, terlihat Impyung yang sedang menggendong kadet tertusuk pedang di punggungnya. Impyung berkata, "Kadetku terluka saat berlatih dengan pedang sungguhan. Aku tidak mencabut pedangnya, takut itu memperburuk keadaan dan segera membawanya ke sini." Dengan wajah penuh kebahagiaan, dokter Baek berkata, "Pertama, pindahkan dia ke tempat tidur itu." Singkat cerita, dokter Baek telah mencabut pedangnya dan mulai menjahit lukanya. Impyung memuji dokter Baek. Perawatannya hampir selesai, seperti yang diharapkan dari murid terbaik. Dokter Baek jadi malu-malu dokter, lalu menanggapi,
Itu semua karena kau tidak mencabut pedangnya. Setelah perawatan selesai, Im Byung menanyakan keadaan anak tersebut. Anak ini, bagaimana kondisinya? Dokter baik menjawab. Untungnya, dia tidak melukai organ vitalnya. Dia sangat beruntung. Mendengar hal itu, Im Byung langsung menghela nafas lega. Melihat ekspresi Im Byung, dokter baik berkata, sepertinya kau khawatir tanpa alasan, tapi tampaknya kau benar-benar menunjukkan kepedulian terhadap siswamu. Im Byung menanggapi, sampai tes kedua, itu tanggung jawabku, tapi 2 dari mereka sudah ada di rumah sakit. Dokter baik melipat alat jahitnya, lalu berkata ke Im Byung, aku telah menjahitnya, sepertinya lukanya dalam sehingga dia harus dirawat di ruang perawatan. Tapi kamu tidak perlu khawatir, tidak selama KD 7 kok, hanya 3 hari sudah cukup. Setelah perawatan selesai, Im Byung segera kembali ke tempat pelatihan dan meminta tolong dokter baik untuk merawat KD 23. Im Byung yang meninggalkan tempat perawatan bergumam, aku tidak percaya ini terjadi begitu mereka mulai berlatih dengan pedang sungguhan. Akan sulit untuk menghindari menulis permintaan maaf. Singkat cerita, malam pun tiba dan suasana di ruang perawatan tampak sunyi. Namun, di kamar sebelah Yewon, seorang kadet dengan nomor 23 bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan perlahan menuju meja peralatan medis yang terletak di sudut ruangan. Setelah melihat-lihat sejenak, ia mengambil sebilah pisau bedah, lalu bergumam dengan nada rendah, haruskah aku mulai dengan memastikan dia tidak bisa berjalan? Dengan tekad yang gelap, Kadet 23 mendekati tempat tidur Yewon. Ia membuka tirai dengan hati-hati, lalu mengangkat salah satu kaki Yewon dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam pisau yang siap menorehkan luka. Sebelum melanjutkan aksinya, ia bergumam lagi, seolah mencoba membenarkan tindakannya. Aku melakukan ini demi bertahan hidup, jadi jangan salahkan aku. Pisau bedah itu perlahan mendekat, ujungnya nyaris menyentuh kulit Yewon. Namun, seketika hal tak terduga terjadi. Kilatan listrik melesat dari tubuh Yewon, menyerang Kadet 23 dengan intensitas yang luar biasa. Kadet itu berteriak keras, menjatuhkan pisaunya, lalu terjerembab ke lantai dalam keadaan tak sadarkan diri dengan rambut yang membotak. Yewon yang sepenuhnya sadar akan kejadian tersebut hanya duduk di tempat tidur. Matanya mengamati Kadet 23 yang tergeletak tak berdaya. Dengan tatapan dingin, ia bergumam, suaranya pelan namun penuh kepastian. Tentu saja, seperti yang aku duga. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu sejak Kadet 23 pingsan. Dirinya terbangun dan bertanya-tanya, apa? Aku pingsan? Tapi kenapa? Bake kok. Saat ia terbangun, ia terkejut bukan main saat menyadari tubuhnya telah terikat. Ia bertanya-tanya, siapa? Siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba seseorang muncul dari balik tirai, sembari berkata, aku yang melakukannya, botak. Melihat Yewon muncul di hadapannya, botak sangat terkejut bukan main dan bertanya, bagaimana bisa kau? Melihat ekspresi kaget dari botak, Yewon menjawab, apa maksudmu bagaimana? Saat kau pingsan, aku hanya mengikatmu dan meletakkanmu di tempat tidur, botak. Botak yang kesal tapi cemas bertanya-tanya dalam hati, sial, bagaimana aku bisa pingsan? Tapi sebelum itu, bukannya dia seharusnya mengalami kerusakan internal yang parah, tapi kenapa dia terlihat baik-baik saja? Dan kenapa dia memanggilku botak? Yewon menyodorkan kaca ke wajah botak. Melihat kepalanya, sontak saja botak berteriak, ah, aku botak! Melihat kepalanya yang botak, si botak menangis dan menggeleng-gelengkan kepalanya sembari berkata dalam hati, aku tidak bisa merasakannya, aku tidak bisa merasakan tekstur halus rambutku. Si botak mulai berguling-guling di kasurnya sembari berteriak, tidak mungkin, tidak! Bagaimana aku jadi botak? Macam pewok. Tiba-tiba Yewon menampar wajah botak yang sedang tantrum. Diam, ucap Yewon yang kesal mendengar keberisikannya. Namun setelah Yewon menamparnya, si botak malah kembali pingsan. Tidak lama kemudian, setelah si botak pingsan, ia telah tersadar kembali, tapi dengan mulut yang sudah terbungkam. Melihat si botak yang tersadar kembali, Yewon bertanya, apa sekarang kau sudah tenang? Si botak hanya menatap Yewon dengan tajam, karena mau ngomong pun dia juga tidak bisa. Yewon balik menatap si botak dengan penuh ancaman sembari berkata, apa yang kau coba katakan dengan mulut yang terbungkam?
Melihat tatapan Yewon, si botak langsung mengucurkan keringat sebiji jagung di kulitnya, sembari bergumam dalam hati. Si brengsek ini, aku pikir dia hanya naif saat aku pertama kali melihatnya di upacara masuk, tapi aku tidak percaya dia seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Namun, si botak semakin ketakutan ketika Yewon menunjukkan pisau sembari berkata, "Bagaimana menurutmu aku bisa bertahan selama ini? Upaya pembunuhan sesekali, bajingan sepertimu yang mencoba meracuniku. Menurutmu berapa banyak?" Setelah mengatakan hal itu, Yewon segera mengarahkan bilah tajam pisau ke dekat leher si botak, lalu melanjutkan perkataannya. "Aku tahu kau bermain-main dengan ini sebelumnya, tapi apa kau tahu betapa sakitnya jika ditikam? Kau bahkan bisa mati. Sekarang, kau bisa bicara. Siapa yang membuatmu melakukan ini?" Ucap si botak. Yewon segera melepaskan kain yang membungkam mulut si botak, lalu menyuruh si botak untuk bicara. Si botak mulai berbicara. "Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jika kau menusukku di ruang perawatan ini, bukankah kau akan disalahkan? Apa kau tidak tahu aturan tentang pelatihan dan duel Demonic Academy? Sesama murid tidak bisa saling menyakiti di luar itu." Yewon menanggapi, "Seperti yang diharapkan, kau tidak akan memberitahuku dengan mudah." Botak menanggapi dengan nada keras, "Jelas, bahkan jika kau menyiksaku, aku tidak akan membuka mulutku dan memberitahumu." Setelah mengatakan hal itu, botak tersenyum licik dan bergumam dalam hati, "Hahaha, apa yang bisa dia lakukan? Dia mungkin tidak menyangka aku sekuat ini." Namun, Yewon sama sekali tidak gentar dan ia malah tersenyum sembari berkata, "Baiklah, jadi kita harus melihat apa kau mau membuka mulut atau tidak." Yewon segera membungkam si botak kembali dan menyuruh si botak untuk menunggu di kasurnya karena Yewon ingin mengambil sesuatu. Setelah mendapatkan sesuatu itu, Yewon kembali mendekati botak sembari berkata, "Tidak banyak peralatan di tempat aku dulu tinggal, tapi ada banyak peralatan di sini." Melihat barang yang dibawa oleh Yewon, si botak berkata, "Itu jarum. Apa yang akan dia lakukan dengan itu?" Tiba-tiba, Yewon nyengir di hadapan botak. Botak yang melihat senyum psiko dari Yewon langsung merinding disco. Yewon segera menggenggam tangan si botak erat-erat sembari berkata, "Tanganmu tiba-tiba terkepal, apa kau takut?" Si botak yang panik berkata dalam hati, "Si brengsek ini, bagaimana bisa seseorang tanpa pelatihan seni bela diri menjadi sekuat ini? Kenapa dia mencoba membuka tanganku? Apa yang akan dia lakukan?" Nampak, Yewon memegang sebuah jarum sembari berkata, "Ini akan sedikit sakit." Cerut! Yewon menusukkan jarumnya tepat di ujung jari botak. Botak langsung meringis kesakitan dan hanya bisa ngeden-ngeden karena mau berteriak pun tidak bisa. "Berhenti bereaksi berlebihan," ucap Yewon yang bersiap menusukkan jarum kedua. Si botak yang disiksa oleh Yewon beginjalan tidak karuan. Air mata terus mengalir di wajahnya dan jari-jari tangannya mulai mengalirkan darah. Cengiran Yewon semakin menjadi-jadi. Yewon berkata halus ke botak tapi penuh ancaman, "Kau bilang tidak akan membuka mulut bahkan dengan siksaan, jadi anggap saja ini sebagai denda." Di gelapnya malam yang sunyi itu, di ruang perawatan, Yewon terus menyiksa si botak. Nampak ujung-ujung jari si botak yang tertusuk oleh jarum. Si botak yang pingsan karena rasa sakit yang luar biasa telah tersadar kembali. Melihat botak telah sadar, Yewon berkata, "Apa itu sangat menyakitkan? Kau pingsan 2 kali. Sekarang haruskah kita melanjutkan dengan yang lain?" Mendengar perkataan Yewon, si botak sangat ketakutan setengah mati dan ia segera menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat reaksi botak, Yewon bertanya, "Apa sekarang kau ingin berbicara? Kau seharusnya melakukan itu dari awal." Setelah mengatakan hal itu, Yewon membuka kain yang membungkam mulut si botak. Botak langsung tertunduk dengan nafas yang tersengal sembari berkata dalam hati, "Orang ini gila. Aku akan mati atau gila setelah menahan itu. Aku harus memberitahunya sekarang." Sebelum botak berbicara, Yewon bertanya lebih dulu, "Itu Cheonmu bukan?" Botak yang tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya bertanya, "Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu?" Yewon bertanya balik, "Kau penasaran bagaimana aku tahu?" "Iya, benar," jawab botak. Yewon berkata, "Terima kasih atas pertimbangan Cheonmu yang hebat. Instruktur kami datang setiap hari untuk memberiku pelajaran. Aku tahu dengan sangat detail di grup mana aku berada dan siapa lagi yang ada di grup. Aku sudah menebaknya, tapi aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri." Kade 23. Hubong. Hubong yang merasakan keberadaan Yewon yang begitu kuat berkata dalam hati, "Siapa yang bilang orang ini bukan apa-apa? Tidak,
Dia monster. Dia menyembunyikan kekuatannya dan bertingkah seolah dia tidak punya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia nanti setelah dia menjadi lebih kuat. Yewon berkata ke Hubong, "Baiklah, aku mendapat beberapa informasi yang bagus berkatmu. Tapi aku harus tidur, jadi mari kita akhiri di sini." Mendengar Yewon akan pergi tidur, Hubong merasa lega. Namun sebelum meninggalkan Hubong, Yewon berkata pada Hubong, "Apa yang terjadi sebelumnya?" Hubong menjawab, "Aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi." Hubong menundukkan kepalanya ke lantai dan melanjutkan perkataannya, "Silakan keluarkan amarahmu padaku." Mendengar tidak ada tanggapan, Hubong diam sejenak, lalu mendongak ke atas. Terlihat Yewon yang mengangkat tangannya, lalu menotok kepala Hubong dengan jarinya. Sebelum Hubong kehilangan kesadaran karena totokan, Hubong bergumam dalam hati, "Totokan maut? Aku kira dia tidak punya energi internal. Bajingan ini telah membodohi semua orang." Kini kita beralih bersama Seopmang yang sedang perjalanan untuk menemui muridnya. Seopmang yang bertemu dengan muridnya nampak bersemangat sembari bergumam dalam hati, "Aku tidak pernah menyangka anak itu mempelajari begitu cepat." Setelah mengatakan hal itu, Seopmang teringat hari sebelumnya saat ia sedang mentransfer energi. Pada saat itu, Seopmang yang sedang mentransfer energi sangat takjub dengan energi yang dimiliki Yewon. Dalam ketakjuban itu, ia bergumam dalam hati, "Bagaimana bisa anak ini hanya dalam 5 hari bisa mendapatkan energi internal? Biasanya akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 minggu, bahkan mungkin sebulan. Dia melampaui harapanku. Anak ini benar-benar tidak bisa diprediksi." Teringat hari itu, Seopmang menjadi sangat antusias, lalu bergumam dalam hati, "Aku awalnya berencana membuatmu mendapatkan energi internal dalam waktu sekitar 2 minggu, kemudian mengajarimu teknik dasar dan metode pernafasan. Berarti aku harus mengubah rencanaku." Singkat cerita, Seopmang telah tiba di ruang perawatan Yewon berada. Melihat gurunya datang, Yewon segera memberikan salam. Setelah Yewon memberikan salam, Seopmang bertanya, "Di mana kamu menaruhnya?" Yewon menjawab, "Aku menaruhnya di bawah tempat tidurku." Narator berkata, "Bola naga hitam dibuat oleh Demonic Academy dengan ramuan obat. Itu adalah bola obat yang diberikan kepada murid yang lulus tes tahap pertama. Jika diserap dengan baik, memungkinkan seseorang memperoleh energi internal senilai 20 tahun setelah dikonsumsi. Namun setelah dikonsumsi, tubuh menjadi kuat, sehingga efeknya kurang efektif pada dosis kedua." Terlihat Yewon telah mengambil kotak yang berisi bola naga hitam, lalu segera membuka kotak tersebut di hadapan Seopmang. Sesaat kotak itu dibuka, mereka berdua langsung menahan nafas karena bola itu ambune bosok. Melihat bola itu, Seopmang bergumam, "Jika anak ini menyerapnya, dia bisa mendapatkan energi internal maksimal 20 tahun. Dengan ini, seharusnya dia bisa menjaga dirinya sendiri." Ketika sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Seopmang dikejutkan oleh keberadaan seseorang di balik tirai. Melihat hal itu, Seopmang bertanya ke Yewon, "Muridku, siapa anak yang di sana itu?" Setelah menanyakan itu, Seopmang segera melihat orang di balik tirainya. Ya, dan terlihat Hubong yang sedang tidak sadarkan diri di sana. Melihat hal itu, Seopmang bertanya, "Apa kau melakukan sesuatu pada titik darahnya?" Yewon menjawab, "Dia mendatangiku setelah dokter baik pergi." Seopmang sangat terkejut mendengar hal itu. Lalu Yewon menjelaskan detailnya, bahwa hari kelima sejak memasuki akademi, pelatihan dilakukan dengan pedang sungguhan. Berdasarkan hal itu, Yewon berpikir bahwa pria itu sengaja ditusuk oleh pedang sungguhan untuk mendekatinya. Setelah mendengar penjelasan Yewon, Seopmang menjadi kesal sendiri dan berkata, "Beraninya dia melakukan hal seperti itu di ruang perawatan Demonic Academy. Apa dia tidak tahu kalau dia bisa diusir jika ketahuan? Sepertinya dia punya nyali untuk tidak takut. Atau ini bisa berarti seseorang memerintahkannya untuk melakukan ini." Mendengar perkataan Seopmang, Yewon tidak dapat menyembunyikan ekspresi kesalnya. Seopmang yang melihat ekspresi wajah Yewon berkata, "Dari reaksimu, sepertinya kamu tahu siapa. Siapa dia?" Yewon menjawab, "Bajingan dari Loyal Clan yang satu kelompok denganku." Mendengar perkataan Yewon, Seopmang sangat terkejut dan menjadi kesal terhadap Loyal Clan. Namun dirinya segera tenang dan bergumam dalam hati, "Mereka adalah keluarga tangguh yang memiliki banyak pembuat onar, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka." Setelah memikirkan hal itu, Seopmang berkata ke Yewon, "Sepertinya kamu memiliki kehidupan yang cukup sulit." Yewon menanggapi, "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa."
Mendengar perkataan Yewon, Seopmang bergumam dalam hati. Karena dia mengatakannya seperti itu membuatnya sedih. Macau wetas! Tiba-tiba Seopmang menotok titik darah Hubong, dan itu membuat Yewon sangat terkejut. Seopmang menjelaskan ke Yewon, jika kau menusuk titik darahnya dengan energi internal kurang dari setahun, itu akan hilang hanya beberapa jam. Dibutuhkan setidaknya 10 tahun energi internal untuk melakukannya dengan benar. Apa kamu mengerti? Yewon menjawab, aku akan mengingatnya. Yewon mengambil bola naga hitam dari kotaknya. Melihat sebuah bola hitam busuk di tangannya, Yewon nampak ragu untuk memakannya. Melihat Yewon yang ragu-ragu, Seopmang memberikan senyum manisnya ke Yewon sembari berkata, kunyah dulu, lalu telan. Itu akan membuat penyerapan obat lebih efektif. Yewon yang membayangkan harus mengunyah obat itu dulu, nampak cemas bukan main. Yewon mulai memasukkan obatnya ke dalam mulut sembari bergumam, bau busuk ini, aku sudah tahu ini pahit. Ini sangat pahit dan ambune bosok. Rasa pahitnya melumpuhkan lidahku dan membuatku ingin muntah. Seopmang berkata, jika kamu sudah menelannya, mulailah menggunakan teknik pernafasan. Baik guru, jawab Yewon. Singkat cerita, Yewon telah menelan obatnya, dan mereka berdua bergegas mengambil posisi masing-masing untuk melakukan transfer energi. Seopmang yang berada di belakang Yewon berkata, sekarang, gurumu ini akan membantu menyerap obat dengan baik. Ayo mulai. Yewon menjawab, baik guru, tolong bantuannya. Transfer energi dimulai. Yewon nampak fokus dengan pernafasan energi internalnya. Begitu juga dengan Seopmang yang fokus untuk membantu penyerapan energi bola naga hitam. Nano berkata, zat yang membantu aktivitas energi telah dimasukkan ke tubuh Anda. Itu memproduksi dan bereaksi terhadap energi yang mengalir di dalam tubuh Anda. Apa Anda akan menerima penyerapan ini dengan mempromosikan siklus yang lebih cepat? Yewon menjawab, aku tidak tahu apa yang kau katakan, tapi aku rasa kau ingin membantu penyerapan. Aku akan menerimanya. Sesaat Nano merangsang metabolisme tubuh terhadap zat yang disebut bola naga hitam, Seopmang sangat terkejut dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini, apa dia lahir dengan tubuh dewa perang? Ini hampir seperti menyerap semua obat dan mengaplikasikannya. Dia seharusnya hanya bisa menyerap hingga 80%. Entah kenapa, aku tiba-tiba merasa gugup akan hal ini. Singkat cerita, matahari mulai terbit dari ufuk timur, menandakan selesainya pelatihan Yewon dengan hasil yang luar biasa. Yewon yang merasakan energi mengalir dalam tubuhnya tampak terpesona. Setelah menggelogok araknya, Seopmang berkata ke Yewon, bagaimana perasaan tentang energi internal? Kamu melakukannya dengan baik. Kali ini aku cukup berkeringat. Kau bisa mendapatkan 1,5 kali jumlah energi internal. Apa? 30 tahun? Ucap Yewon yang sangat terkejut, karena wajarnya batas maksimalnya hanya 20 tahun. Seopmang melanjutkan perkataannya, itu hanya perkiraan kasar. Murid lain akan menyerap obatnya sendiri, jadi mereka bahkan tidak bisa menyerap setengahnya. Mendengar hal itu, Yewon segera memberi hormat pada Seopmang sembari berkata, ini semua karena guru, ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuanmu. Mendengar hal itu, Seopmang tersenyum dan berkata, hahaha, kau sangat beruntung. Mendengar kata beruntung, Yewon berkata ke Nano, maka keberuntunganku pasti kau, Nano. Terima kasih. Nano menanggapi, saya diprogram untuk membantu Anda, Master. Melihat matahari mulai naik ke langit, Seopmang berkata, sudah selarut ini ya, aku harus segera kembali. Namun sebelum Seopmang pergi, Yewon memanggil, guru, ada apa? Jawab Seopmang. Yewon berkata, guru, mulai besok, bisakah kau mengajariku formasi skill pedangmu? Mendengar perkataan Yewon, Seopmang tersenyum lalu berkata, tentu saja bisa, kau tidak punya banyak waktu, jadi bersiaplah. Baik guru, jawab Yewon. Kini kita beralih ke lapangan latihan di mana para kadet sedang berkumpul. Terlihat Mukem yang sedang tertawa puas sembari berkata, hahaha, ini pagi yang sangat menyenangkan. Jahyun menanggapi, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Mukem melirik ke Jahyun lalu berkata, ini semua berkatmu, Jahyun. Terima kasih, Pangeran, jawab Jahyun. Mukem mulai tertawa licik sembari melanjutkan perkataannya. Sekarang, bajingan itu, dia pasti berjuang keras karena anggota tubuhnya rusak. Aku sudah tidak sabar ingin membuatnya merangkak seperti seekor serangga di lantai. Bahkan itu membuat kulitku gatal. Kini kita kembali ke ruang perawatan. Terlihat
Dokter Baik yang tertawa terbahak-bahak ketika melihat kepala Hubong yang tadinya gondrong sekarang menjadi botak. Dokter Baik tertawa ngakak tanpa henti sembari menunjuk kepala Hubong, lalu berkata, "Kemana perginya semua rambutmu dalam semalam?" Ditertawakan oleh Dokter Baik, Hubong hanya bisa menahan kesal sembari berkata, "Bangsat, aku bahkan tidak bisa membentaknya karena pria di sampingku." Setelah Dokter Baik tertawa dengan puas, Dokter Baik segera menutup tirai milik Hubong sembari berkata, Maaf, aku tertawa berlebihan. Aku akan menutupmu." "Sudah terlambat," gumam Hubong yang kesal. Setelah memeriksa keadaan Hubong, Dokter Baik melewati Yewon yang sedang bersantai di kasurnya. Tapi ketika melewati Yewon, Dokter Baik merasa curiga bahwa kebotakan Hubong ada hubungannya dengan Yewon. Sambil memegang dagunya, ia bergumam, "Pasti ada sesuatu yang terjadi tadi malam. Terserahlah, aku gak akan memperhatikannya. Guru menyuruhku untuk fokus pada perawatan dan tidak mempertanyakan apapun." Singkat cerita, 2 hari pun berlalu, dan kini kita beralih ke asrama demonik, tepatnya di kelompok 8. Terlihat Mukem yang begitu kesal ketika menerima laporan dari Hubong yang telah kembali dari ruang perawatan. Mukem yang kesal menatap Hubong sembari berkata, "Ini menarik. Bukankah seharusnya dia dikeluarkan dari grup?" Hubong menjawab, "Aku mencoba memotong pembuluh otot KD7, tapi dia mengalami luka dalam yang sangat parah, sehingga dokter itu menunggu sepanjang waktu, bahkan di malam hari, dan menyembuhkannya." Jawaban Hubong malah membuat Mukem semakin geram. Lalu ia berkata, "Apa? Dokter itu tidak tidur? Kamu tidak sedang menyebut itu sebagai alasan, kan?" Hubong tidak berani menatap Mukem yang marah. Wajahnya penuh keringat sebiji jagung, tapi Hubong mencoba menjelaskan, Pangeran, saya pergi pada malam hari seperti yang Anda perintahkan, tapi dokter juga bangun." Mendengar Hubong yang berbelit-belit, Mukem tidak dapat membendung emosinya dan langsung menendang Hubong sembari berkata, "Betapa pekanya telinga seorang dokter." Hubong yang ditendang oleh Mukem hanya bisa pasrah, tidak bisa melawan. Di sisi lain, Mukem terus menendang Hubong tanpa henti sembari berkata, "Omong kosong, kau tidak bisa melakukan hal sederhana seperti itu." Melihat emosi Hubong yang menggebu-gebu, Jahyun mencoba menenangkannya. "Tunggu sebentar, Pangeran." "Apa? Kenapa?" tanya Mukem ke Jahyun. Jahyun mendekat ke Hubong yang tergeletak di lantai, lalu bertanya, "Apa kau tahu nama dokter di klinik?" Dengan tubuh yang gemetaran, Hubong menjawab, "Baek Jongmyong, itulah yang aku dengar." Mendengar nama dokter itu, Jahyun mencoba untuk mengingat-ingat orangnya. Mukem pun bertanya ke Jahyun, "Apa kau tahu siapa dokter itu?" Jahyun menjawab, "Dia mungkin murid dari dokter Baek Jongwo." "Murid Baek Jongwo?" teriak Mukem yang terkejut. Mendengar nama Baek Jongwo, Mukem bergumam dalam hati. Dia berasal dari sekte beracun dan lebih fokus pada pengobatan daripada racun. Dia menjadi dokter pribadi Sang Lord. Meskipun dia adalah dokter, aku mendengar bahwa dia berada di peringkat ke-30 di akademi. Setelah memikirkan hal itu, Mukem berkata, "Tidak sepenuhnya begitu, tapi jika dokter itu adalah murid orang itu, seni bela dirinya mungkin luar biasa." Setelah mengatakan hal itu, Mukem segera menendang Hubong kembali sembari berkata, "Sial! Kalau begitu mengirim bajingan ini hanya membuang-buang tenaga. Bajingan sialan, dengan bermimpi menerima dukungan untuk klanmu." Mendengar perkataan Mukem, Hubong bertanya-tanya dalam hati, Apa yang dia katakan?" Mendengar pernyataan Mukem, dalam pikirannya terlintas janji manis yang ditawarkan Mukem padanya. Pada saat itu, Mukem berkata ke Hubong, "Hei, kamu Hubong kan? Apa kamu mau melakukan sesuatu untukku? Jangan khawatir. Tentunya kamu tahu aku pewaris Spring Clan, kan? Dan jika karena alasan tertentu kamu dikeluarkan, aku berjanji kalau aku pasti akan mendukung klan kecilmu." Teringat hal itu, Hubong yang terus-terusan diajar oleh Mukem bergumam dalam hati, "Jika kau tidak memenuhi janjimu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tentu, terus pukul aku seperti ini, biar kulihat apa kau masih bisa melakukan ini saat pria itu datang." Tiba-tiba, Mukem memegang bandana Hubong, lalu bertanya, "Kenapa kau memakai bandana itu?" Setelah menanyakan itu, Mukem langsung melepas bandana yang menutupi kepala Hubong. Namun, begitu bandana itu terlepas, Mukem sangat terkejut. Di balik bandana tersebut, tampak kepala yang begitu mengkilap hingga Mukem bisa melihat bayangan dirinya sendiri terpancar dari sana. Melihat kepala Hubong yang membotak, Mukem malah terus menendanginya sembari berkata,
Kau melakukan segala macam hal. Apa menurutmu aku akan memaafkanmu jika kau berpura-pura menyesal dengan mencukur rambutmu? Para kadet yang melihat pembulian itu hanya diam, tidak berani bertindak. Ya, karena mereka tidak mau suasana menjadi semakin runyam. Setelah puas mengajar Hubong, Mugem dan Jahyun segera pergi meninggalkannya, layaknya sampah. Hubong yang tergeletak sendirian di sana mulai bergumam, menyumpahi seseorang yang membuatnya menderita. Sial, Jeon Mugem, Jeon Yewon, kalian bisa pergi dan mati, dasar bajingan. Kini kita beralih sejenak bersama Yewon dan Dokter Baek. Yewon bertanya ke Dokter Baek penuh penasaran, bisakah Dokter Baek menggunakan seni bela diri juga? Dokter Baek menjawab, seni bela diri, sama sekali tidak bisa, aku hanya belajar kedokteran. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Tepat pukul 6 pagi di ruang perawatan, tampak Yewon tengah memasang kuda-kuda dengan penuh konsentrasi. Langkah kakinya mantap dan tegas, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan gerakan yang begitu cepat dan terukur, Yewon mulai mempraktekkan sebuah teknik seni bela diri. Seopang yang mengamati pergerakan Yewon bergumam dalam hati. Seperti yang aku duga, orang ini jenius. Aku hanya menunjukkan teknik butterfly beberapa kali dan memperbaiki postur tubuhnya beberapa hari terakhir ini. Tapi gerakannya stabil dan alami. Jika dia terus berlatih, dia tidak akan punya masalah dengan pengoperasian ekspresi. Setelah memikirkan hal itu, Seopang berkata ke Yewon, selanjutnya adalah ekspresi. Mendengar instruksi Seopang, Yewon segera memasang kuda-kuda dan mengatur pernafasan, lalu bergumam dalam hati. Berkat Nanu memindai postur guru, aku bisa memperagakannya dengan sempurna, tapi itu akan membuatnya curiga, jadi aku akan melakukannya sedikit lebih pelan. Setelah memikirkan hal itu, Yewon segera memperagakan ekspresi sesuai dengan instruksi Seopang. Melihat gerakan Yewon, Seopang bergumam dalam hati. Teknik bela diri grafting memiliki 2 ekspresi awal. 3 ekspresi awal menciptakan 1 ekspresi, lalu membentuk 8 ekspresi. Butuh terlalu banyak waktu untuk mengajarinya dasar-dasarnya. Jadi aku tidak bisa mengajarkannya menghubungkan perpindahan ekspresi. Jika aku memiliki 1 atau 2 bulan lagi bersamanya, dia akan dapat mempelajari semuanya sepenuhnya. 1 minggu memang terlalu singkat. Setelah memikirkan hal itu, Seopang berkata ke Yewon, itu dia, kau menghafalnya dengan baik. Setelah menyelesaikan gerakannya, Yewon segera memberi hormat dan berkata, guru menyanjungku. Seopang menyodorkan sebuah kertas kembali ke Yewon. Yewon pun bertanya, ini apa? Seopang menjawab, ini adalah ekspresi awal dari teknik butterfly dan metode mengoperasikan energi internal. Guru ini ingin mengajarkan padamu sendiri, tapi karena ini adalah hari terakhir, jika itu otak dan pemahamanmu, kau akan dapat menguasai dasar-dasarnya dengan mudah. Aku akan memeriksanya saat kita bertemu lagi nanti, jadi jangan bermalas-malasan dan menghafalnya dengan benar. Setelah mendengar penjelasan Seopang, Yewon segera memberikan hormat sembari berkata, terima kasih, aku tidak akan mengecewakanmu. Seopang menjawab, seharusnya tidak. Terlihat, Seopang mengulurkan tangannya ke arah pedang yang tersandar di rak. Dengan memanfaatkan energi internalnya, ia menarik pedang tersebut ke tangannya tanpa menyentuhnya secara langsung. Setelah menggenggam pedang itu, Seopang dengan tenang mengeluarkannya dari sarungnya, mengungkapkan bilah yang berkilauan. Tanpa ragu, ia melemparkan pedang itu ke arah Yewon sambil berkata dengan nada tegas, ini adalah pedang bela diri milikku, Bragg. Coba pegang, ringan bukan? Sembari memperhatikan pedangnya, Yewon yang takjub berkata, sepertinya tidak seberat yang aku kira. Seopang segera mengambil pedangnya kembali dari tangan Yewon sembari berkata, pedang normal memiliki berat sekitar 2-3 geon, tapi Clan Priceless Sword, pedang bela diri Bragg, hanya memiliki berat sekitar 1,5 geon. Mendengar hal itu, Yewon bertanya, apa karena teknik butterfly? Seopang menjawab, kau benar-benar pintar. Seopang memotong ujung kayu yang berada di dekatnya dengan pedangnya. Yewon memungut potongan itu, lalu berkata, pedangnya sangat tajam. Sembari tersenyum, Seopang berkata, bahkan jika pendekar pedang memiliki jangkauan yang sempit dan ringan, ini dibuat dengan logam halus. Ketajaman dan daya tahan memang memberi gelar pada pedang ini. Mundur, aku akan menunjukkan padamu apa yang sangat ingin kau lihat. Perhatikan baik-baik, ini adalah teknik butterfly gurumu. Terlihat, Seopang berdiri tegap dengan pedang di tangannya, memasang kuda-kuda yang kokoh. Dengan sorot mata serius, ia bersiap menunjukkan tekniknya kepada Yewon. Melihat momen langka ini, Yewon tak bisa menyembunyikan senyum tipis yang muncul di wajahnya. Ia segera memberikan perintah kepada Nano melalui pikirannya, mempersiapkan sistem
untuk melakukan pemindahan mendetail terhadap gerakan Seopmang. Sayangnya, teknik butterfly dance milik Seopmang tidak diperlihatkan dalam adegan ini. Cerita langsung berlanjut dengan Seopmang yang terlihat tergesa-gesa meninggalkan ruang perawatan tempat Yewon berada. Sementara itu, di salah satu atap bangunan akademi, tampak Hwamyung dan Marakyung tengah mengamati pergerakan Seopmang dengan penuh perhatian. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius. Hwamyung berkata, "Akhirnya, tikus itu pergi juga." Marakyung bertanya, "Apa kau baik-baik saja dengan berpura-pura tidak tahu?" Hwamyung menjawab, "Bagaimana saya bisa melanggar perintah Anda? Saya senang kalau saya tidak perlu melihatnya keluar masuk dari lubang tikusnya. Sekarang kita harus menugaskan ulang penjaga ke aula lantai 2, karena mereka seharusnya sudah cukup beristirahat." Marakyung terdiam sejenak, memandangi ke arah Seopmang yang tengah menjauh. Setelah beberapa saat, dia membalikkan badan dengan tenang sambil berkata, "Aku akan pergi sekarang." Sebelum Marakyung pergi, Hwamyung bertanya, "Apa alasan kepedulian Anda pada pangeran ke-7?" Marakyung menjawab, "Karena itu adil." Hwamyung tersenyum dan menanggapi, "Apa Anda mengatakan kalau tidak ada jari yang tidak sakit saat menggigit ke-10 jari itu?" "Jangan mempertanyakan langit," jawab Marakyung. Setelah mengatakan hal itu, Marakyung menghilang dengan kecepatan seperti topan, meninggalkan Hwamyung sendirian di atap. Melihat Marakyungnya menghilang dalam sekejap, Hwamyung berkata, "Seperti yang diharapkan dari Raja Angin, kau tidak pernah tahu kemana dia pergi. Jika dia memutuskan untuk melarikan diri, maka tidak mungkin untuk menangkapnya. Bagaimanapun juga, apa 10 hari benar-benar membuat semuanya adil?" Kini kita kembali ke ruang perawatan bersama Dokter Baek yang sedang memperhatikan keadaan Yewon. Dokter Baek berkata, Dia selalu bangun saat aku datang untuk bekerja, tapi sekarang dia masih tidur. Ada apa ya? Ini adalah terakhir kalinya dia bisa beristirahat dengan damai seperti ini. Begitu dia kembali, dia akan melalui banyak hal. Kalau begitu, tidurlah lebih lama." Tangan Yewon terlihat dengan urat-uratnya yang menonjol, menunjukkan proses rekonstruksi yang sedang berlangsung. Nano menginformasikan bahwa perkembangan otot Yewon untuk stimulasi awal teknik butterfly telah mencapai 80% dari target. Perbaikan dan penguatan vena sudah selesai hingga 75%, dan waktu yang tersisa untuk mencapai penyelesaian 100% adalah sekitar 1 jam. Tubuh Yewon tetap diam, seolah sepenuhnya terfokus pada proses pengiriman dan rekonstruksi tersebut. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu. Nampak Dokter Baek yang tertidur di mejanya dengan begitu pulas, tapi dia segera bangun dengan kaget ketika mendengar suara muntahan yang begitu hebat. Dokter Baek segera mengecek keadaan Yewon dan bertanya panik, "Apa yang terjadi?" Ketika membuka tirainya, Dokter Baek dikejutkan dengan Yewon yang muntah dengan hebat. Dokter Baek segera memegangi dahi Yewon dan bergumam dalam hati, "Kenapa dia tiba-tiba muntah dan menggigil?" Sembari memegangi Yewon, Dokter Baek bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Apa kau merasa tidak enak badan?" "Benar, biarkan saja semuanya keluar dulu." Setelah Yewon selesai dengan muntahnya, Dokter Baek segera membaringkan Yewon perlahan sembari berkata, "Berbaringlah, sepertinya sudah agak tenang." Saat mengecek denyut nadi Yewon, Dokter Baek sangat terkejut. "Apa ini? Bagaimana seseorang yang telah berbaring sepanjang waktu memiliki denyut nadi seperti ini? Denyut nadinya bekerja seolah-olah tubuhnya terlalu banyak bekerja." Nano menginformasikan bahwa respon tubuh Yewon terhadap evolusi tubuh telah distabilkan. Setelah menginformasikan hal itu, Yewon yang tadinya terengah-engah seketika menjadi sangat tenang. Dokter Baek yang melihat perubahan tubuh Yewon langsung memegangi kepalanya sendiri karena tidak habis pikir. Ia bergumam dalam hati, "Apa ini? Dia tiba-tiba sangat stabil. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini dari guruku." Setelah melihat kondisi Yewon stabil kembali, Dokter Baek memutuskan untuk pergi sembari berkata, "Terserah, biarkan saja dia tidur. Sebentar lagi makan siang, jadi aku akan makan dulu." Sesaat Dokter Baek pergi, Yewon segera membuka matanya, kemudian duduk sembari memperhatikan tangannya yang diangkat. Magreb! Yewon mengepalkan tangannya dengan begitu kuat untuk memastikan kekuatannya telah meningkat. Yewon bergumam dalam hati, "Kekuatan yang ada di tanganku benar-benar berbeda dengan berapa banyak yang masuk saat 6 jam yang lalu. Aku tahu berapa banyak yang guru lalui untuk melatih dirinya sendiri. Jika dia entah bagaimana mengetahui kalau aku mendapatkan tubuh ini hanya dalam 6 jam, dia pasti akan ketakutan." Kini cerita mundur di saat Seopmang menunjukkan teknik butterfly-nya pada Yewon. Dengan gerakan cepat,
Seokma menebas udara membuat tekanan yang luar biasa. Yewon yang merasakan tekanan energinya sampai merinding takjub. Lalu ia bergumam dalam hati, luar biasa. Untuk menciptakan tekanan ini hanya dengan ekspresi awal dan tanpa energi internal. Yewon bertanya ke Nano, "Nano, apa kau memindainya?" Nano menjawab, "Iya, semua pemindahan telah selesai." Setelah menunjukkan tekniknya, Seopang bertanya ke Yewon, "Apa kau melihatnya dengan benar, muridku?" Yewon menjawab, "Ya, aku melihatnya." Seopang menatap Yewon sambil tersenyum, lalu berkata, "Memalukan, aku seharusnya mengajarimu memulai ekspresi dengan benar, tapi hari ini telah berakhir. Namun, jika itu kau akan bisa menguasai teknik butterfly hanya dengan memperhatikan gurumu." Yewon memberikan hormat dan berkata, "Terima kasih banyak atas ajaran Anda, guru." Sebelum meninggalkan Yewon, Seomang berkata, "Begitu kau kembali ke asrama akademi, itu akan menjadi sulit. Jangan kalah, muridku." Yewon terus memperhatikan gurunya yang pergi kian menjauh sembari bergumam, "Setidaknya ada satu orang yang peduli padaku di sini. Maka aku harus memenuhi harapannya." Yewon bertanya ke Nano, "Nano, apa kau sudah selesai menganalisis gerakan yang dipindai?" Nano menjawab, "Ya, sudah selesai. Menurut analisis, untuk mendapatkan tubuh yang dibutuhkan untuk menguasai gerakan ini, otot dan vena Anda perlu mengalami perubahan yang signifikan. Perkiraan waktu 6 jam. "Apa? 6 jam? Kenapa lama sekali?" teriak Yewon yang terkejut. Sekarang kita beralih ke waktu sekarang, di mana Yewon bersiap melakukan teknik butterfly milik gurunya. Yewon mengayunkan kedua tangannya ke depan, lalu melesat, membelah udara dengan gerakan yang memukau. Setelah mempraktakkan teknik gurunya, Yewon bergumam dalam hati, "Bagus, aku hanya menggunakan satu ekspresi awal dan itu sama dengan ekspresi guru. Sekarang, 2 ekspresi awal." Saat ia akan melakukan ekspresi selanjutnya, ia dikejutkan oleh sesuatu di luar. Melihat sesuatu itu, Yewon berkata, "Aku bisa merasakan seseorang berjalan di lorong. Tunggu dulu, apa aku selalu sesensitif ini? Entah bagaimana, apa indraku menjadi lebih tajam saat tubuhku berubah?" Setelah memikirkan hal itu, Yewon tersenyum dan berkata penuh semangat, "Baguslah, semua persiapan sudah selesai." Dokter Baek yang tiba-tiba masuk ruangan mengagetkan Yewon yang sedang bersemangat. Lalu Dokter Baek bertanya, "Kenapa kamu bangun? Persiapan apa yang kamu bicarakan?" Yewon menjawab, "Aku siap untuk keluar." Melihat Dokter Baek yang muncul di hadapannya, Yewon bergumam dalam hati, "Kehadiran yang kurasakan di lorong adalah Dokter Baek." Singkat cerita, Yewon telah menggunakan seragamnya beserta nomor identitasnya. Melihat Yewon akan pergi, Dokter Baek merasa sedih dan berkata, "Aku bahkan tidak punya pasien lain. Apa yang akan aku lakukan saat kamu pergi?" Yewon menyeringai, lalu menjawab, "Pasienmu akan ada lebih banyak lagi." Dokter Baek menanggapi, "Kamu pikir begitu? Tidak, akan lebih baik jika tidak ada yang terluka." Yewon menundukkan kepalanya, lalu mengucapkan terima kasih atas perhatian Dokter Baek selama ini. Dokter Baek menanggapi, "Itu benar, kamu akan melalui banyak hal, tapi aku akan berdoa untukmu." Yewon pun keluar dari ruang perawatan dan meninggalkan Dokter Baek sendirian. Dokter Baek yang merasa kesepian berkata, "Sekarang tidak ada yang harus dilakukan. Haruskah aku tidur?" Yewon menutup pintu ruang perawatan dengan perlahan. Tangannya tetap memegangi pintu sejenak. Dalam diam, ia bergumam dalam hati, "Jika Dokter Baek tidak pura-pura tidak tahu bahwa guardian kanan diam-diam mengajarkanku seni bela diri, situasinya pasti akan terasa lebih canggung setiap kali aku berada di klinik." Ia menarik nafas dalam, lalu menyandarkan kepalanya ke pintu, seolah ingin menyampaikan pesan tanpa kata kepada Dokter Baek. Dengan mata terpejam, ia kembali bergumam, "Pasien yang selama ini sangat kamu dambakan, aku pasti akan mengirimkannya kepadamu." Kini kita beralih ke aula pelatihan Demonic Academy, tempat para kadet telah berkumpul untuk menjalani pelatihan. Di antara mereka, Yewon tampak hadir kembali setelah sebelumnya absen, siap bergabung kembali dalam sesi pelatihan. Melihat kehadiran Yewon, para kadet yang satu kelompok dengannya mulai menunjukkan rasa cemas dan saling berbisik. Di sisi lain, Mukem hanya menyeringai licik melihat Yewon kembali bergabung. Ia bergumam dalam hati, "Kau akhirnya di sini, dasar petani." Melihat kedatangan Yewon, Imping menyambutnya dan menanyakan keadaannya. "Apa tubuhmu baik-baik saja sekarang?" Yewon menjawab,
Aku benar-benar sudah sembuh. Aku beruntung. Setelah memastikan kondisi Yewon sudah membaik, Im Pyong berkata, "Aku telah menjelaskan padamu secara teori, tapi kau ingat posisinya kan?" Yewon menganggukkan kepalanya sembari menjawab, "Iya, aku ingat." Im Pyong memberikan pedang dan tameng ke Yewon, lalu menyuruh Yewon untuk memasuki barisan. Mukem melirik Yewon yang melewatinya, lalu Mukem bertanya dengan nada mengejek, "Apa kau datang sekarang karena takut? Dasar kotor." Yewon tidak menghiraukan perkataan Mukem, dan itu membuat Mukem sangat kesal. Mukem segera menengok ke Yewon sembari berkata dalam hati, "Bajingan ini mengabaikanku." Yewon melirik ke Mukem sambil tersenyum sembari berkata dalam hati, "Jangan terlalu bersemangat, Jeon Mukem. Sebentar lagi aku akan menunjukkannya kepadamu." Setelah kadet grup 8 berada di posisinya masing-masing, Im Pyong sebagai instruktur memberi arahan. "Kita akan memulai latihan praktek menggunakan pedang sungguhan. Perhatikan baik-baik dan jaga jarak dengan benar. Jika terjadi kecelakaan yang sama seperti sebelumnya, aku akan mengeluarkanmu dari akademi dengan otoritas seorang pemimpin. Mengerti?" "Mado!" jawab para kadet di grup 8. Im Pyong memberi aba-aba dengan bendera, dan para kadet segera bergerak sesuai aba-aba yang diberikan Im Pyong. Im Pyong memperhatikan pergerakan Mukem sembari bergumam. Meskipun kepribadian Jeon Mukem sombong dan kejam, dia mengontrol rekan satu timnya sebaik pewaris klan. Setelah memperhatikan Mukem, Im Pyong memperhatikan pergerakan Yewon dan bergumam, "Aku memang sengaja menempatkannya di posisi dengan gerakan paling sedikit. Tolong, jangan buat kesalahan." Tapi Im Pyong dibuat terkejut oleh Yewon karena pergerakannya di luar ekspektasinya. "Hah? Dia melakukannya lebih baik dari yang aku kira. Apa dia mengikuti apa yang dilakukan rekan satu tim lainnya?" Mukem sebagai pemimpin memberikan komando pada para kadet. "Luruskan perisaimu dengan benar dan pertahankan postur dan barisanmu. Bagus, kalian melakukannya dengan baik. Jangan bergerak sampai perintahku berikutnya." 15 menit telah berlalu dan pelatihan masih berlanjut meskipun para kadet sudah terlihat kelelahan. Mukem yang memberikan komando berteriak, "Sudah kubilang jangan bergerak. Siapa yang bersuara? Tidak bisakah kalian melakukannya dengan benar? Bagaimana bisa mengalahkan kelompok lain di tes kedua kalau seperti ini? Perhatian!" Im Pyong yang terus memperhatikan Yewon menjadi bingung sendiri dan bertanya-tanya. Orang-orang yang telah berlatih sampai sekarang sudah terlihat kelelahan. Bagaimana bisa Cheon Yewon baik-baik saja? Dia tidak bergeming sama sekali. Apa dia benar-benar pria yang berbaring di klinik sepanjang waktu? Orang itu, aku perlu menilai dia kembali. Im Pyong mengangkat benderanya, lalu berteriak, "Ubah formasi!" Mendengar hal itu, Mukem segera memberi komando pada para kadet. "Kelilingi musuh dengan setengah lingkaran. Maju setengah langkah. Ambil langkah besar. Bagus, bagus sekali." Mukem melirik ke Yewon yang tidak meneteskan keringat sedikit pun. Ia malah nampak kesal sendiri sembari bergumam, "Sial, Jeon Yewon, bajingan itu, kenapa dia tidak membuat kesalahan? Dasar darah petani rendahan. Apa menurutmu aku hanya akan melihatmu berhasil?" Mukem yang melihat Yewon belum melakukan kesalahan sedikit pun mulai frustasi dan langsung menghubungi Jahyun dengan telepati. "Jahyun, anggukan kepalamu jika kau bisa mendengarku. Lakukan seperti yang aku katakan untuk line up ketiga." Mendengar perintah Mukem, Jahyun tersenyum tipis sembari berkata, "Iya, aku mengerti." Setelah melakukan telepati dengan Jahyun, Mukem segera memberikan komando berikutnya. "Ganti line up! Cepat susun perisai menjadi 3 level!" Yewon yang mengikuti pelatihan untuk pertama kali bergumam dalam hati, "Ini tidak sulit. Apa karena Nano mengimpor video simulasi? Itu sangat berguna." Mukem segera memberi komando berikutnya. "Jika perisai telah ditumpuk, maka tancapkan pedangmu melalui lubang. Bahkan jika kalian berhati-hati, pertahankan kecepatan kalian." Ketika pandangan instruktur tertutupi oleh perisai, Jahyun yang berada di belakang Yewon mulai melakukan niat jahatnya. Jahyun nyengir melihat bokong Yewon yang tepat di hadapannya, lalu bergumam dalam hati, "Aku bisa melihat pantatmu sepenuhnya. Darah petani harus merangkak di tanah." Jahyun mendekati Yewon, lalu berniat menendang bokongnya. Terlihat Jahyun dengan penuh keyakinan melayangkan tendangannya ke arah pantat Yewon. Namun, sebelum tendangannya mengenai sasaran, kepala Yewon tiba-tiba menoleh tajam ke arahnya. Sontak, Jahyun terkejut bukan main. Ia bergumam dalam hati, "Apa? Bajingan ini, apa dia menyadarinya?" Dengan sedikit panik, Jahyun menimbang ulang tindakannya. "Aku berniat menggunakan sedikit energi internal karena dia tidak tahu seni bela diri. Tapi kali ini, aku akan menggunakan semuanya untuk memberinya pelajaran." Dem!
Berawak. Namun, Jahyun malah terlempar sendiri. Tubuh Jahyun terpental beberapa meter ke belakang dan jatuh dengan posisi tak berdaya. Suara hentakan keras itu menarik perhatian Mugem yang langsung menengok ke belakang. Betapa terkejutnya ia saat melihat Jahyun tergeletak tak berdaya. Sementara itu, Jahyun yang terbaring tampak linglung. Dalam kebingungannya, ia bergumam dalam hati. Aku terlempar. Energi internal bajingan itu lebih kuat dariku. Namun, sebelum sempat memproses apa yang baru saja terjadi, Jahyun merasa cemas melihat Impyung, instruktur mereka, berjalan mendekat dengan wajah penuh amarah. Kau lagi, bentak Impyung dengan suara menggelegar. Jahyun buru-buru mencoba berdiri untuk meminta maaf, tapi rasa nyeri di pergelangan kakinya menyulitkannya. Rasa sakit itu seketika berubah menjadi kemarahan yang memuncak saat ia melihat Yewon berdiri di kejauhan sambil menyeringai dengan tatapan mengejek. Jahyun menggertakkan giginya sembari bergumam dalam hati. Seorang petani berani menertawakanku. Namun, tatapan penuh kebencian Jahyun tak luput dari perhatian Impyung yang semakin kesal. Hah? Kau menggertakkan gigi? Kau ini tidak sadar ya, bajingan? Jahyun mencoba menjelaskan. Pemimpin, maksudku pantatnya. Pantat? Potong Impyung dengan nada heran sekaligus marah. Tanpa banyak basa-basi, Impyung langsung melayangkan pukulannya ke dada Jahyun dan berkata, anak ini benar-benar tidak sadar ya. Kau adalah orang yang menusuk nomor 23 di bagian belakang terakhir kali kan? Impyung melanjutkan dengan nada dingin. Kau tidak akan memiliki waktu luang selama 4 hari ke depan. Sampai waktu tidur, kau akan menerima pelatihan neraka dengan pemimpinmu. Mendengar keputusan itu, Jahyun mencoba memberikan penjelasan lagi, tapi Impyung sudah kehilangan kesabaran. Dengan tatapan penuh intimidasi, ia berkata, orang bodoh ini masih berani membuat alasan. Tak punya pilihan, Jahyun hanya bisa menyerah sambil berseru keras. Mado! Para kadet yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik, menyindir nasib buruk pengikut setia Cheon Mugem yang kini harus menerima hukuman berat. Sementara itu, Mugem yang berada di depan tak berani menoleh ke belakang. Ia menutupi rasa malunya dengan tetap menghadap ke depan, meski di dalam hati ia berteriak penuh amarah. Cheon Yewon! Dari bangunan aula utama, Hwamyung terus memperhatikan kerusuhan yang terjadi di grup 8. Ia bergumam dalam hati. Energi internal Cheon Yewon lebih kuat dari yang aku kira. Bahkan jika guardian kanan mengajarinya, itu tetap aneh. Si botak itu seharusnya memiliki energi internal setara pelatihan 30 tahun sejak dia mengambil bola naga hitam. Jadi Cheon Yewon telah melampaui itu. Tidak mungkin Xiaomang pemabuk itu mengajarinya dengan benar. Tidak akan. Apa dia memiliki fisik secara alami dapat menyerap efek penuh dari bola naga hitam? Seperti yang diharapkan. Bahkan jika dia berdarah campuran, anak harimau adalah harimau. Perselisihan antara dua ahli waris dalam grup yang sama, ini akan menjadi menarik. Kini kita beralih ke aula persenjataan bersama grup 8. Terlihat mereka sedang istirahat dan bersiap menyantap hidangan yang sudah disajikan. Yewon sangat menikmati hidangan tersebut sembari bergumam dalam hati. Apa ayam ini direndam dalam kecap? Itu benar-benar penyiksaan, hanya bisa makan bubur putih selama 14 hari. Tapi ketika ia sedang menikmati makanannya, ia dibuat kesal oleh Mugem yang terus menatapnya. Melihat hal itu, ia bergumam. Apa bajingan Cheon Mugem itu akan melototiku sepanjang waktu makan? Lebih baik menikmati makanan untuk saat ini. Aku tidak tahu kenapa kau begitu membenciku, tapi aku juga tidak bisa memaafkan tindakan 6 klan. Kau tidak akan tahu bagaimana rasanya menyaksikan kematian ibumu tanpa bisa melakukan apapun. Nantikan itu, aku akan menginjak-injak kalian semua mulai sekarang. Singkat cerita, waktu makan telah selesai. Impyung sebagai instruktur memberi arahan. Karena waktu makan selesai, jadwal hari Jumat sekarang akan ditutup. Semua orang kecuali yang nomor 80, bubar. Mendengar namanya disebut, Jahyun langsung terkejut dan nampak cemas. Meski begitu, ia tak punya pilihan selain mengikuti instruktur untuk menerima pelatihan tambahan. Saat Jahyun pergi dengan langkah berat, Yewon hanya tersenyum puas melihatnya, lalu segera menuju asrama. Dalam perjalanannya, ia bergumam dalam hati. Tempat tinggal grup 8 adalah kamar 8 di lantai pertama, bukan? Mudah diingatnya, karena nomornya sama. Saat Yewon berjalan menuju asrama, tiba-tiba suara yang tak asing memanggilnya dari belakang. Suara itu milik Cheon Mugem. Sambil bersandar santai di tiang kayu, Mugem menyeringai dan berkata,
Kau mau kemana tanpa seizinku? Yewon menghentikan langkahnya, lalu menatap Mugem yang berdiri di sana. Dalam hatinya, ia bergumam. Bajingan ini, dia tak pernah mengecewakan harapanku. Selalu saja memiliki sisa makanan bersamanya. Apa dia ingin bertingkah seperti master kemanapun dia pergi? Keributan kecil itu mulai menarik perhatian para kadet lain. Mereka berhenti dari aktivitas masing-masing, berbondong-bondong mendekat, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Wajah mereka penuh antusiasme, berharap mendapatkan tontonan menarik di tengah rutinitas yang monoton. Di sisi lain, Wonryu, salah satu pewaris yang sedang berada di sekitar, terlihat khawatir. Ia mengamati pertemuan antara Mugem dan Yewon dengan ekspresi resah. Melihat para kadet yang mulai berkerumun di sekitarnya, Mugem menyeringai Lici. Dalam hatinya, ia bergumam. Banyak yang berkumpul, waktu yang sempurna, bisakah kita mulai sekarang? Dengan langkah percaya diri, Mugem mendekati Yewon yang berdiri tenang di tempatnya. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Yewon, seolah ingin menekan mentalnya, lalu mulai berbicara dengan nada mengejek. Darah petani, sangat nyaman bukan? Hanya berbaring di klinik sementara yang lain bekerja keras. Kenapa? Apa kau kesal karena aku sebut darah petani? Namun Yewon tetap tenang menghadapi hinaan itu. Dengan ekspresi datar, ia menjawab dengan nada tegas. Apa kau sedang menghina sang lord? Perkataan Yewon membuat Mugem tersentak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan mendengar jawaban yang tak terduga. Dengan sikap yang tetap tenang, namun penuh wibawa, Yewon melanjutkan. Memanggilku darah petani sama saja menghina lord. Apa statusmu begitu tinggi hingga kau berhak menghina lord yang seperti dewa bagi kami? Kata-kata Yewon langsung memancing reaksi para kadet yang berkerumun. Mereka mulai bergumam, menyetujui pernyataan Yewon dan memandang Mugem dengan tatapan menyalahkan. Mugem menoleh ke arah para kadet, berharap dukungan, tetapi yang ia temui hanyalah bisikan-bisikan yang mempermalukannya. Mugem yang semakin terpojok merasa darahnya mendidih. Dalam hatinya, ia bergumam dengan penuh amarah. Aku berencana merendahkannya dan menghancurkannya di depan semua orang, tapi sekarang aku yang dipermalukan seperti ini. Wonryu yang melihat Mugem terpojok malah tersenyum dan berkata, bajingan klan Spring benar-benar bodoh. Di sisi lain, Cheon Kyungwon yang mengamati kebodohan Mugem bergumam dalam hati. Kenapa dia begitu marah karena hal yang rendah? Bajingan membosankan. Mugem yang kehilangan kesabaran langsung meraih kerah baju Yewon dengan kasar. Dengan wajah penuh amarah, ia mengayunkan tinjunya sambil berteriak. Mulut sombong itu, aku akan menghancurkannya. Prawok! Namun, sebelum pukulan Mugem mendarat, Yewon dengan gerakan kilat mendahului menghantam wajah Mugem dengan pukulan keras. Mugem terduduk memegangi wajahnya yang memerah sembari merintih kesakitan. Melihat Mugem yang terduduk di hadapannya, Yewon berdiri tegap sambil berkata dengan nada mengejek. Menghancurkan? Apa yang sebenarnya coba kau katakan tadi? Mugem yang kini dipenuhi rasa murka bangkit dengan amarah yang membara. Ia berteriak dengan lantang. Petani sialan, berani-beraninya kau! Dengan kekuatan penuh, ia melesat ke arah Yewon, menyiapkan pukulan yang mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, Yewon dengan mudah menghindar, membuat serangan Mugem meleset. Mugem tampak terkejut, tak percaya bahwa Yewon mampu menghindari serangannya dengan begitu gesit. Tapi yang lebih mengejutkan, bukannya menyerang balik, Yewon malah melompat ke atas atap asrama dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, seperti seorang ahli. Mugem dan Kyungwon hanya bisa memandang dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mugem yang tak mau membiarkan Yewon kabur begitu saja, segera memerintahkan pengikutnya. Kejar dia, tangkap dia sekarang juga! Setelah anak buahnya berlari mengejar, Mugem tetap berdiri di tempatnya. Ia memegang hidungnya yang terus mengeluarkan darah. Dalam hatinya, ia bergumam penuh dendam. Dia berani memukulku dan kabur. Jika aku membiarkannya, aku tidak akan dianggap manusia lagi. Kini suasana bergeser ke dalam hutan lebat. Tempat Yewon terus berlari dengan Mugem dan mengikutnya mengejar di belakang. Gerakan Yewon begitu cepat hingga para pengikut Mugem mulai keheranan. Mereka merasakan sesuatu yang aneh, seolah Yewon sengaja menjaga kecepatan tertentu agar tetap berada di depan mereka tanpa benar-benar menghilang dari pandangan. Di tengah keraguan anak buahnya, Mugem yang menyusul dari belakang berteriak dengan nada marah. Kenapa kalian ragu-ragu? Kau lambat bodoh, aku sendiri yang akan menangkapnya, minggir! Dengan kecepatan penuh, Mugem melesat meninggalkan pengikutnya sambil bergumam penuh dendam dalam hati. Cheon Yewon, aku akan menangkapmu dan menghancurkan wajahmu, lalu aku akan memastikan setiap tulang di tubuhmu hancur. Namun, setelah berlari cukup jauh, Yewon tiba-tiba berhenti di tengah hutan.
Gerakannya mendadak membuat Mukem sedikit terkejut. Dengan nafas memburu, Mukem langsung bertanya dengan nada mengejek. "Bajingan, jadi kau sudah selesai melarikan diri?" Yewon menoleh ke arahnya. Senyum tipis yang penuh ancaman terlukis di wajahnya. Dengan nada tenang namun menusuk, ia menjawab, "Melarikan diri, itu lelucon yang bagus." Tanpa memberi peringatan, Yewon melesat ke arah Mukem dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Tubuhnya bergerak seperti bayangan yang tak terbaca. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Mukem. Tangan terhunus, siap melancarkan serangan. Sebelum serangan itu dilepaskan, Yewon menatap tajam ke arah Mukem dan berkata dengan suara dingin, "Tak ada alasan bagiku untuk menunjukkan kekuatanku kepada yang lain." Yewon mengunduskan tangannya dengan kecepatan luar biasa, mengarah langsung ke kepala Mukem. Mukem yang merasakan tekanan besar dari serangan itu terkejut dan segera menghadang dengan kedua tangannya. Dem! Brawak! Meski berhasil menahan serangan Yewon, tubuh Mukem terhempas beberapa meter ke belakang. Rasa nyeri di lengannya membuat Mukem bergumam dalam hati. "Aku menggunakan aerodynamics bintang 7 untuk mempertahankan diri, tapi aku masih didorong mundur." Wajahnya mengerut penuh amarah dan kebingungan saat ia menatap Yewon yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Bajingan ini, aerodynamicsnya luar biasa kuat. Mukem menatap Yewon dengan penuh kesal dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu seni bela diri?" Namun pertanyaannya hanya dijawab dengan sikap dingin. Yewon tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memasang kuda-kuda dengan percaya diri sambil tersenyum tipis. Mukem yang kesal bergumam dalam hati. Jika dipikir-pikir, gerakannya tanpa beban cukup cepat. Dia sama sekali tidak memiliki energi internal saat tes pertama. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat ekspresi Mukem yang penuh kebingungan, Yewon segera melesat untuk melancarkan serangan berikutnya. Mukem yang menyadari pergerakan Yewon tampak panik dan langsung menjaga jarak untuk menghindar. Di sisi lain, dua pengikut Mukem tiba di lokasi pertarungan. Mereka terkejut melihat pertarungan sengit yang sedang berlangsung. Griffing Technique, Second Expression, Connect Border. Yewon menyerang menggunakan tekniknya, namun ia dikejutkan oleh kemampuan Mukem yang berhasil menghindari serangannya dengan gesit. Mukem kemudian memusatkan energi di kepalan tangannya dan berhasil mendaratkan pukulan keras tepat di perut Yewon. Pukulan itu begitu kuat hingga Yewon meringis, menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Sprinkler Technique, Second Sub Expression, Continuous Bedding. Mukem melanjutkan dengan pukulan beruntun, menghujani Yewon tanpa ampun. Pada momen tertentu, Yewon mulai kewalahan dan tak mampu sepenuhnya menghindar serangan cepat Mukem. Dem! Mukem menyerang dengan sikutnya. Namun di titik terakhir, Yewon berhasil menahan serangan tersebut. Meski begitu, kekuatan serangan itu cukup besar untuk membuat Yewon terdorong mundur beberapa langkah. Setelah merasakan kekuatan pukulan Mukem, Yewon bergumam dalam hati. Aku masih tidak bisa sepenuhnya menandingi energi internalnya. Bajingan ini, energi internalnya sudah jauh di atas murid lain, bahkan sebelum dia diterima sebagai murid. Dengan langkah perlahan, Yewon mulai berjalan memutar, matanya terus terpaku pada Mukem. Ia kembali bergumam dalam hati, mencoba menyusun strategi. Energi internalnya pasti lebih tinggi karena dia meminum bola naga hitam, tapi aku masih punya peluang untuk menandinginya. Aku harus menyerang tanpa memberinya waktu untuk melakukan serangan balik. Dengan langkah cepat, Yewon kini sudah berada di sisi Mukem. Para pengikut Mukem yang menyaksikan pergerakan Yewon mulai berseru kebingungan. Sebuah bayangan? Bagaimana bajingan itu bisa menggunakan teknik seni bela diri seperti itu? Yewon mengayunkan tangannya seperti pedang, berniat menebas leher Mukem. Namun, Mukem berhasil membaca serangan tersebut dan dengan sigap menunduk untuk menghindar. Setelah menghindari serangan, Mukem segera mengangkat kakinya, mendaratkan tendangan keras ke kepala Yewon. Prawok! Tendangan itu membuat Yewon terhempas, berguling-guling beberapa meter hingga tersungkur di tanah. Melihat Yewon terkapar, Mukem tersenyum puas sambil bergumam dalam hati. Dia memang hebat dalam subekspresi, tapi dia tidak tahu bagaimana merespon serangan musuh. Di sisi lain, Yewon yang tergeletak sambil memegangi kepalanya juga bergumam dalam hati. Aku hanya memikirkan tentang teknik dan tidak melihat tendangan itu datang. Mukem melangkah mendekat, menatap Yewon dengan senyum mengejek. Kau cukup mengejutkanku, Cheon Yewon. Bagaimana kau bisa menggunakan keterampilan seni bela diri seperti itu? Tapi aku tahu, kau hanya berimprovisasi. Mukem tertawa kecil sebelum melanjutkan perkataannya. Persis seperti yang kuharapkan, ku hanya mencoba meniru orang lain tanpa benar-benar memahami batasanmu sendiri. Yewon yang perlahan mulai bangkit, bergumam dalam hati. Apa dia menyadari kalau aku hanya mempelajari teknik dengan 2 subekspresi, dan aku juga tidak punya cukup pengalaman? Aku meremehkan Cheon Mukem. Siapa yang tahu pengalaman akan membuat perbedaan sebesar ini?
Melihat Yewon berdiri kembali, Mukem mengepalkan tinjunya dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Mukem berkata dengan nada penuh tekad, "Aku tidak tahu bagaimana kau belajar seni bela diri, tapi aku akan menanyakan semua itu nanti." Spring Clan teknik, Fifth Sub Expression, Double Submission. Melihat Mukem mendekat dengan pukulan yang siap mendarat, Yewon yang masih menjaga jarak mulai panik. Apa yang harus aku lakukan? Subekspresi apa yang harus aku gunakan? Saat Yewon sedang bingung, suara Nano tiba-tiba terdengar. Bahaya dari kekuatan eksternal telah terdeteksi. Meningkatkan fungsi mata sebagai respon terhadap ancaman. Mengoperasikan mode pertahanan melalui tutorial pertempuran. Setelah mode itu aktif, Yewon tiba-tiba bergerak dengan gesit, menghindari serangan Mukem yang mengarah ke kepalanya. Dalam hitungan detik, Yewon melakukan langkah cepat, melesat ke sisi kiri Mukem dan melancarkan serangan balasan berupa uppercut. Prawok! Tinju Yewon mendarat telak di dagu Mukem, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Yewon sendiri tampak takjub dengan serangannya. Di sisi lain, Mukem yang kesakitan segera menjaga jarak. Sambil memegangi dagunya yang nyeri, ia bergumam dengan nada geram. Dasar bajingan, itu bukan teknik bela diri. Melihat pose tubuh dan teknik pukulan yang digunakan, Yewon bertanya-tanya dalam pikirannya. Apa ini sebenarnya? Nano segera merespon. Seni bela diri pertahanan diri, boxing, telah digunakan untuk tutorial ini. Yewon masih bingung dan bertanya, tutorial? Nano menjawab, menunjukkan pengajaran independen. Kami telah menghasilkan strategi melalui analisis pergerakan lawan setiap 0,01 detik. Yewon kembali bertanya, aku tidak tahu semua ini, tapi kau menyebutkan ini adalah boxing. Benar, jawab Nano. Dengan cepat, Yewon melanjutkan. Apa mungkin menggunakan teknik grafting sebagai pengganti boxing? Nano menganalisis permintaan Yewon, lalu menjawab. Analisis selesai, itu memungkinkan. Maukah Anda menerimanya? Tanpa ragu, Yewon segera menerima. Setelah melihat perubahan teknik Yewon, Mukem bertanya dengan penuh amarah. Apa kau belajar seni bertarung tangan kosong, bajingan kotor? Sepertinya kau memiliki kartu as tersembunyi, tapi itu tidak akan berhasil lagi. Dengan kemarahan yang tak terbendung, Mukem melesat kembali ke arah Yewon. Nano segera mengubah metode pertahanan dari boxing ke teknik grafting, memprediksi pergerakan Mukem 0,01 detik sebelum serangan dilancarkan. Dengan bantuan Nano, Yewon bergumam dalam hati. Aku bisa melihat di mana dia akan menyerang. Kini, dengan mudah, Yewon berhasil menghindari setiap pukulan Mukem. Mukem yang melihat serangannya tak kunjung mengenai sasaran, tampak cemas dan bergumam dalam hati. Bajingan ini, dia menghindari semua pukulanku. Setelah menghindari semua serangan Mukem, kini giliran Yewon melancarkan serangan balasan. Serangan bertubi-tubi mendarat di tubuh Mukem, membuatnya terpukul mundur. Saat itu, ingatan masa lalu Mukem mulai membanjiri pikirannya. Dalam kenangan tersebut, ia mendengar suara ibunya. Mukem, jika kamu melakukannya dengan baik, maka Sang Lord, tidak, ayahmu akan meninggalkan perempuan jalan kotor itu dan kembali padaku. Jadi kamu harus memenangkan segalanya, oke? Baik ibu, jawab Mukem kecil. Namun, suatu ketika, ibunya yang frustasi menangis sambil menyalahkannya. Itu semua karena kamu tidak bisa melakukannya dengan benar. Itu semua karena kamu buruk dalam segala hal. Jika saja perempuan jalan kotor itu tidak muncul. Tapi ini bukan salahku. Itu semua karena kamu tidak mampu melakukan apapun dengan benar. Terlihat dalam kenangan itu, ibunya yang frustasi bahkan mencekik Mukem kecil sambil berteriak ke wajahnya. Ini semua salahmu. Teringat kenangan tersebut, Mukem bergumam dalam hati. Kenapa ingatan sialan itu harus muncul sekarang? Meski tubuhnya sempoyongan, dendam yang mendarah daging membuat Mukem tetap berdiri. Dengan gigi terkatup rapat, ia berkata, sial, apa aku kalah? Dengan air mata yang tertahan di pelupuk matanya, Mukem menatap Yewon penuh kebencian, lalu melesat sambil berteriak. Aku tidak akan pernah kalah dari bajingan petani sepertimu. Namun Yewon dengan mudah menghindari pukulan itu, lalu mendorong wajah Mukem dengan telapak tangannya. Berawak! Yewon membanting kepala Mukem ke tanah dengan begitu keras, sampai membuat Mukem hampir kehilangan kesadaran. Di malam yang sunyi itu, pertarungan antara dua pangeran akhirnya berakhir, dimenangkan oleh Cheon Yewon. Mukem yang sudah tidak berdaya, berkata dengan nada gemetar. Karena bajingan petani sepertimu, Aku
Namun ia tidak menyelesaikan perkataannya dan segera menutupi wajahnya yang basah oleh air mata dengan tangannya. Melihat Mukem yang tergeletak tidak berdaya, Yewon berkata dengan nada dingin, "Kau membawa semua ini pada dirimu sendiri."